Ia juga memperbolehkan Zikyu mengobati kulitnya yang digigit nyamuk. Tetapi situasi itu tidak bertahan lama, sebab tiba-tiba saja Zikyu juga mengungkapkan perasaannya pada Jian. Hal tersebut membuat Jian sangat terkejut. Ia juga langsung mengomeli Zikyu, apalagi Zikyu yang sudah memberitahukan hal itu pada ayah Jian. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, hati-hati dalam perjalanan, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Go Ahead full episode versi bioskop singkat. Drama Go Ahead menceritakan tentang kisah 3 orang sahabat yang tumbuh besar bersama tanpa adanya ikatan darah. Keterikatan mereka juga didukung oleh permasalahan keluarga masing-masing, dan kebersamaan mereka mampu menciptakan kasih sayang, cinta, dan kehangatan yang tidak mereka dapatkan di keluarga mereka sendiri. Namun ketika sudah beranjak dewasa, mereka terpaksa harus berpisah dan kembali ke keluarga masing-masing. Sampai akhirnya mereka tetap bertemu kembali. Dan ketiga sahabat itu adalah Li Jian diperankan oleh Tang Song Yun, Ling Xiao diperankan oleh Song Wei Long, dan He Zikyu diperankan oleh Zhang Xinchen. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang bernama Jian sedang bermain. Tak berselang lama ada sebuah mobil barang yang melintas di sampingnya. Dan tanpa sengaja sebuah kursi yang ada di mobil itu terjatuh sampai hampir mengenai Jian. Momen itulah yang membuat Jian pertama kali bertemu dengan Ling. Orang tua mereka juga langsung akrab antara satu sama lain. Menyadari Jian yang sedang melukis membuat ayahnya langsung memuji lukisan Jian yang begitu indah. Sementara itu, orang tua Ling mulai merapikan rumah baru mereka. Ling juga diam-diam melihat foto keluarganya. Dan di foto tersebut terdapat seorang gadis kecil yang digendong oleh ibunya. Namun ketika ibu Ling masuk ke kamar, Ling malah terburu-buru menyembunyikan foto tersebut. Tetapi ibu Ling tetap bisa menemukan foto itu. Tak disangka melihat foto dan barang-barang yang ada di kotak tersebut malah membuat ibu Ling menangis. Sampai ia langsung merobek foto itu serta membuang semua barang-barang tersebut. Lalu ibu Ling dihampiri oleh Jian sebab ia ingin memberikan sebuah es krim untuk Ling. Namun ibu Ling malah menolak pemberian tersebut. Di malam hari, ayah Jian mendapati Jian yang sedang merekatkan foto keluarga Ling yang dibuang oleh ibu Ling di tong sampah. Hal itu membuat mereka mengetahui bahwa ternyata Ling memiliki seorang adik perempuan. Memahami situasi keluarga Ling membuat ayah Jian langsung menjelaskan agar Jian tidak mengungkit adik-adik itu di hadapan keluarga Ling, sebab ia sudah pergi ke surga seperti ibu Jian. Beruntung Jian bisa memahaminya, dan hubungan antara Jian dengan ayahnya terlihat begitu akrab serta menggemaskan. Keesokan harinya, Nenek Qian mengajak Jian dan ayahnya untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata Nenek Qian ingin mereka berdua bersatu. Dan orang tersebut adalah Zikyu dan ibunya. Namun Jian malah terlihat sangat tidak menyukai Zikyu dan ibunya. Sampai ia berlari pergi meninggalkan mereka. Lalu ibu Zikyu dan ayah Jian pun mulai mengobrol bersama. Sementara itu Nenek Qian mengajak Zikyu dan Jian untuk bermain di taman. Tak disangka ternyata Jian sangat membenci Zikyu sebab ia tidak ingin memiliki ibu tiri. Alhasil Jian terus saja ingin menembaki Zikyu dengan tembakan air. Alhasil tindakan Jian tersebut membuat ia diomeli oleh ayahnya. Dan ketika mereka ingin pulang ke rumah, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Ling dan ibunya. Kali ini, Jian langsung mengajak Ling untuk bermain bersama. Tetapi Ling tidak memberikan respon apapun. Di malam hari, Ling sedang makan malam bersama keluarganya. Tetapi hubungan kedua orang tua Ling terlihat sangat tidak baik. Sampai membuat Ling menjadi anak yang begitu pendiam.
Dan di hari berikutnya, Jian diperintahkan oleh ayahnya untuk memberikan hadiah penyambutan pada Ling. Namun tak disangka ketika Ling melihat buah kenari hutan yang dibawa oleh Jian, ia malah langsung membuang semua buah itu. Ayah Jian yang menyadari hal tersebut langsung menghampiri Jian. Tetapi Jian masih tetap saja ceria walaupun sudah diperlakukan seperti itu. Keesokan harinya, saat Ling sedang makan bersama orang tuanya, ia malah harus melihat ayah dan ibunya yang kembali bertengkar. Bahkan keributan itu sampai terdengar oleh Jian dan ayahnya. Melihat kondisi Ling benar-benar membuat ayahnya merasa begitu sedih, sebab ia selalu berada di tengah-tengah keributan tersebut. Kemudian Zikyu dan ibunya berkunjung ke kedai mie milik ayah Jian. Tak berselang lama, Jian dan ayahnya pun ada di sana. Melihat Zikyu yang memainkan mainannya langsung membuat Jian sangat marah. Beruntung ayah Jian segera menasihati Jian untuk bersikap baik dan meminta Zikyu agar memahami Jian yang masih lebih kecil darinya. Tak disangka Zikyu benar-benar sangat pengertian walaupun usianya yang masih kecil. Tetapi Jian tetap saja cemburu dengan sikap yang ayahnya berikan pada Zikyu. Setelah itu Jian bergegas pergi untuk bermain. Dan kali ini ia menghampiri Ling yang sedang bermain ayunan. Jian pun terus bernyanyi untuk menghibur Ling, walaupun Ling tidak bersikap ramah pada dirinya. Di malam hari, lagi-lagi Jian terpaksa mendengar pertengkaran orang tua Ling. Lalu di hari berikutnya, Jian masih saja mencoba untuk bertemu dengan Ling. Tetapi usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Di malam berikutnya, ayah Jian mendapati Ling yang sedang duduk seorang diri di saat orang tuanya sibuk bertengkar di dalam rumah. Hal tersebut membuat ayah Jian langsung menghampirinya. Namun Ling tetap tidak mau menerima ajakan ayah Jian untuk bermain di rumahnya. Dan ia lebih memilih duduk di tangga itu. Keesokan harinya, Ling yang sedang bermain ayunan dihampiri oleh 4 orang anak kecil sebayanya. Tetapi mereka malah membuli Ling. Jian dan Zikyu yang melihat hal tersebut segera membantu Ling. Alhasil tindakan mereka malah membuat orang tua Zhu mengomeli Jian dan ayahnya. Beruntung ayah Jian sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Lalu Jian dan ayahnya makan bersama Zikyu dan ibunya. Tetapi Jian masih saja bermusuhan dengan Zikyu. Kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata orang itu adalah Ling yang memberikan beberapa obat pada ayah Jian. Setelah itu, ketika Ling sedang duduk di tangga, Jian kembali menghampiri Ling dengan membawakan sepiring makanan. Namun, Ling tetap saja tidak mempedulikan Jian, walaupun Jian sudah berusaha membuatnya tergoda dengan makanan tersebut. Padahal sebenarnya, Ling terlihat menginginkan makanan itu. Di malam hari, lagi-lagi orang tua Ling kembali bertengkar hebat, sebab ibu Ling yang masih belum bisa merelakan kepergian putrinya. Apalagi di masa lalu, ayah Ling terus saja sibuk bekerja. Alhasil, Ling hanya bisa duduk di tangga agar ia tidak melihat keributan tersebut. Mengetahui hal itu segera membuat Jian dan ayahnya mengajak Ling untuk makan di rumah mereka. Beruntung, Ling sudah mau menerima ajakan Jian, dan ia makan dengan begitu lahap. Saat itu, Jian juga memberikan foto keluarga Ling yang sudah ia rekatkan. Bahkan Jian pun mengajak Ling untuk melihat barang-barang ibu Jian yang disimpan dengan baik oleh ayahnya. Tak hanya itu, Jian juga sangat pandai mengajari Ling untuk diam-diam merindukan orang yang sudah meninggalkan mereka. Seperti Jian yang selalu diam-diam merindukan ibunya tanpa memberitahu ayahnya. Kemudian di hari-hari berikutnya, Jian selalu mengajak Ling untuk makan bersama di rumahnya. Sampai lama-kelamaan, Ling benar-benar mengharapkan Jian mengajak dirinya. Lalu saat Jian dan ayahnya sedang makan bersama Ling, ayah Ling mendapatkan kabar dari ibu Zikyu jika nenek Zikyu sedang sakit keras. Hal itu membuat ibu Zikyu meminjam sedikit uang pada ayah Jian. Bahkan ia juga menitipkan Zikyu untuk tinggal bersama ayah Jian. Beruntung ayah Jian sangat berbaik hati dan langsung bersedia membantu ibu Zikyu. Setelah beberapa waktu, akhirnya ayah Jian membawa Zikyu ke rumah mereka. Kali ini ayah Jian memperlihatkan kamar yang akan Zikyu tempati dan juga memberitahukan beberapa ruangan yang ada di rumah padanya.
Namun Zikyu malah berpikir jika ayah Jian dan ibunya akan menikah. Hal itu membuat Zikyu tiba-tiba saja memanggil ayah Jian dengan panggilan ayah. Awalnya, ayah Jian terkejut, tetapi ia tetap mengizinkan Zikyu memanggilnya ayah. Bahkan, ayah Jian juga menganggap Zikyu seperti anaknya sendiri. Kemudian ketika Jian pulang ke rumah, ia langsung mengusik Zikyu karena Jian tidak memperbolehkan Zikyu tinggal di rumahnya, apalagi menganggap ayah Jian sebagai ayahnya sendiri. Alhasil, Jian pun dengan tega menggigit Zikyu dan ayahnya. Sampai di malam hari dan di hari-hari berikutnya, Jian selalu saja berusaha membuang koper milik Zikyu. Hal itu membuat Zikyu terus mengambil kembali koper miliknya tanpa marah sama sekali pada Jian. Bahkan Jian masih tidak berhenti menjahili Zikyu. Lalu ketika Jian sedang berkumpul bersama Ling dan Zikyu, Zikyu malah terlihat sangat menyedihkan. Beruntung Ling bersikap baik pada dirinya dan mereka mulai akrab satu sama lain. Begitu juga halnya dengan Jian, karena hari demi hari yang mereka lewati membuat hubungan Zikyu dan Jian semakin terus membaik. Sementara itu, kondisi keluarga Ling masih sangat memburuk sebab ibunya yang kembali menemukan foto keluarga mereka. Ternyata ketidaksengajaan Ling memberikan kacang kenari pada adiknya membuat adik perempuannya tersebut meninggal dunia. Dan sampai saat itu, ibu Ling masih menyalahkannya. Sikap ibu Ling pun benar-benar membuat ayah Ling kehabisan kesabaran. Alhasil, ayah Ling menampar istrinya itu demi melerai keributan tersebut. Kemudian ketika Ling pulang sekolah, Jian terus saja berusaha menghiburnya. Namun Ling tidak mempedulikan Jian. Lalu mereka bertemu dengan ibu Ling yang sudah membawa koper karena ia ingin pergi meninggalkan anak dan suaminya. Melihat hal itu membuat Ling merasa begitu sedih. Tetapi Jian yang masih belum memahami situasi tersebut malah merasa bahagia sebab akhirnya ia memiliki 2 kakak karena ibu Ling sudah tidak lagi menginginkan Ling. Di malam hari, ayah Ling datang ke rumah ayah Jian untuk menjemput Ling. Tetapi Ling, Jian, dan Zikyu sudah tertidur. Melihat mereka yang tertidur bersama membuat ayah Ling sangat tersentuh. Akhirnya, ayah Ling dan ayah Jian makan sembari mengobrol bersama. Di tahun 2009 akhirnya Jian, Zikyu dan Ling sudah tumbuh besar. Mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik antara satu sama lain dan terus bersama keluarga Jian. Namun tingkah Jian di usia remajanya malah membuat orang yang ada di rumah mereka begitu heran. Ternyata Jian sengaja berpakaian seperti itu sebab di hari tersebut adalah hari pertamanya masuk ke sekolah SMA. Bahkan Jian sudah memiliki jurus agar tidak menerima bulian dari murid yang lain. Tetapi sikap Jian langsung ditegur oleh ayahnya. Alhasil Jian terpaksa mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah. Lalu mereka pun pergi sekolah bersama. Kemudian ketika mereka baru saja pulang ke rumah, ayah Ling sudah ada di sana untuk makan siang bersama mereka. Lalu di pertengahan malam, Jian malah tiba-tiba mengumumkan hal yang tidak wajar. Sebab Jian memberitahukan mereka bahwa ia sudah menstruasi. Hal itu benar-benar membuat semua orang yang ada di sana menjadi tidak bisa berkata-kata. Bahkan Jian juga tidak segan menceritakan masalah tersebut pada mereka. Akhirnya, Zikyu berusaha menormalkan suasana dengan meminta Jian untuk melihat hadiah pemberian Ling di kamarnya. Tak disangka, ternyata Ling memberikan sebuah bra pada Jian. Jian pun juga sangat excited memamerkan bra tersebut, sampai membuat orang-orang yang ada di meja makan itu langsung beralasan untuk pergi dari sana. Akhirnya ayah Jian berusaha memberikan penjelasan pada Jian yang sangat polos agar tidak terlalu terbuka untuk hal tersebut. Keesokan harinya Jian terburu-buru masuk ke ruang siaran sekolah. Kali ini pihak siaran memberikan pengumuman khusus untuk Ling jika adiknya sedang pergi ke taman belakang sekolah untuk membela kebenaran. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling bergegas pergi menemui Jian. Ternyata Zikyu sedang menolong seorang gadis. Tak berselang lama, Jian pun ada di sana membantu Zikyu.
Tak hanya Jian, Ling juga ikut membantu mereka berdua. Namun, Ling malah memberikan sedikit pelajaran pada Jian agar lain kali ia tidak ikut campur dalam hal tersebut. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus menghadap guru BK. Bahkan mereka juga menerima hukuman dari guru itu. Melihat kondisi mereka bertiga, langsung membuat Mingyu meminta maaf. Di hari berikutnya, Jian dihampiri oleh Mingyu. Saat itu Mingyu ingin mentraktir Jian karena sudah menolongnya. Tetapi tak disangka Jian malah mengajak Ling dan Zikyu ikut bersama mereka. Dan dengan bangga Jian juga memperkenalkan kedua kakaknya itu pada Mingyu. Tetapi Jian tidak terima ketika Mingyu yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keluarga, karena mereka memang sudah seperti layaknya keluarga kandung. Lalu mereka pun menikmati es krim tersebut bersama-sama. Bahkan Mingyu merasa heran ketika melihat ketiga saudara itu saling mencicipi makanan satu sama lain. Beberapa hari kemudian tibalah hari rapat orang tua murid. Kali ini sikap Jian dan ayahnya sangatlah mirip, sebab mereka terus saja saling bersenda gurau di saat orang tua yang lain sedang serius mengikuti rapat. Sampai akhirnya ayah Jian mendapatkan teguran dari wali kelas Jian. Setelah itu Jian kembali berkumpul dengan Mingyu dan kedua kakaknya. Mereka juga mengobrol bersama dengan begitu seru. Di malam hari Jian makan bersama dengan keluarganya. Saat itu keberadaan Jian benar-benar berhasil membuat suasana menjadi begitu bahagia. Padahal prestasi Jian sangatlah jelek dibanding kedua kakaknya. Namun ia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari semua anggota keluarganya. Lalu tiba-tiba saja nenek Ling menghubungi ayahnya. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling kembali ke rumahnya. Setelah makan malam selesai, Jian dan Zikyu langsung menemui Ling untuk membawakannya makanan. Keberadaan mereka berdua selalu saja berhasil memperbaiki suasana hati Ling. Bahkan Jian juga terus mendapatkan perhatian penuh dari kedua kakaknya. Tak berhenti di sana, Jian dan Zikyu pun tidak ingin meninggalkan Ling seorang diri. Sebelum Ling memakan makanan yang mereka bawa. Lalu ketika Jian berada di kasur Ling malah melarang Jian untuk berada di kasurnya ataupun kasur Zikyu karena usia Jian yang sudah remaja. Alhasil Jian bergegas pergi dengan perasaan yang begitu kesal. Saat itu Zikyu sedang bermain basket bersama teman-temannya. Jian dan Mingyu juga ada di sana menonton serta memberikan semangat untuk Zikyu. Beruntung, tim Zikyu berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan ia langsung bergegas menghampiri mereka berdua. Sementara itu, Ling dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Padahal mereka sudah sangat lama tidak pernah bertemu. Tanpa sengaja, Zikyu juga melihat pertemuan tersebut. Lalu, Ling dan ibunya duduk untuk mengobrol bersama. Ternyata ibu Ling sudah menikah lagi. Bahkan ia pun memiliki seorang anak perempuan bernama Chengzi. Kali ini Ling sudah mulai memberontak sebab ibunya malah terlihat tidak merasa bersalah sama sekali. Sampai akhirnya beberapa perkataan Ling berhasil membuat ibunya menyadari kesalahan yang sudah ia lakukan di masa lalu. Di saat yang bersamaan, Zikyu dan Jian masih begitu setia menunggu di depan kafe tersebut. Bahkan mereka sangat mengkhawatirkan Ling. Jian juga mempertanyakan perihal Zikyu yang tidak mencari ibunya. Tetapi pertanyaan itu malah membuat Zikyu menjadi begitu kesal dan ia memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Zikyu menyendiri di suatu tempat. Saat itu ia merasa sangat sedih karena mengingat kembali kenangan bersama ibunya. Di sisi lain, ibu Ling terus berusaha meminta maaf padanya. Tetapi Ling yang melihat Jian menunggunya seorang diri membuat Ling lebih memilih untuk meninggalkan ibunya dan bergegas mengajak Jian untuk pergi dari sana. Kali ini Jian malah terus saja menggandeng Ling. Padahal Ling sudah mengingatkan Jian untuk melepaskan tangannya sebab guru BK bisa menangkap mereka berdua karena mengira mereka sedang berpacaran. Tetapi Jian malah tidak mempedulikan hal itu. Sampai ketika guru BK benar-benar memergoki mereka, Jian langsung mengajak Ling untuk melarikan diri. Di malam hari, Ling dan Zikyu sedang membersihkan kedai mie milik ayah Jian. Sementara Jian masih sibuk belajar.
Namun Jian malah asyik menggambar dan bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Lalu di pertengahan malam, Ling bermimpi buruk. Karena mimpi tersebut mengingatkan Ling tentang tragedi yang membuat adik perempuannya meninggal dunia. Keesokan harinya, Jian, Ling, dan Zikyu sedang terjebak di hutan. Tetapi Jian malah menjahili kedua temannya yang sedang ingin melintasi mereka dengan mengambil payung yang temannya kenakan. Dan ketika mereka bertiga sampai di kedai ayah Jian, mereka malah mendapati nenek Ling yang membawa Chengzi untuk bertemu dengan Ling. Bahkan tanpa rasa bersalah, nenek langsung memperkenalkan Chengzi pada Ling. Hal itu benar-benar membuat Ling memperlihatkan ketidaksukaannya atas kehadiran nenek dan Chengzi. Sementara Jian malah mencoba mendekati Chengzi dengan sikap yang sedikit menyeramkan. Di sisi lain, sikap Ling malah membuat nenek menegurnya. Bahkan nenek juga sampai menghukum Ling. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jian membantu menyelamatkan Ling dan membuat nenek mendapatkan sedikit pelajaran. Akhirnya, nenek bergegas pergi dari sana. Tetapi ia malah ikut meninggalkan Chengzi di kedai itu. Kemudian Jian, Ling, dan Zikyu duduk di satu meja yang sama dengan Chengzi. Namun sikap Chengzi malah terlihat menyebalkan sebab ia tidak mengizinkan Ling menjadi kakak Jian. Tak berselang lama, ayah Ling juga ada di sana. Tetapi kedatangannya langsung membuat Ling pergi. Jian dan Zikyu pun ikut bersama Ling. Kepergian mereka malah membuat Chengzi merasa tidak terima dan terus saja rewel sebab ia ingin bersama Ling. Di hari berikutnya, Zikyu sedang bermain basket bersama temannya. Tetapi ia terlihat kehilangan semangat karena sedang mengingat ibunya. Namun teman Zikyu malah membuatnya kesal dengan mengatakan seolah-olah Zikyu tidak memiliki harapan untuk bertemu dengan ibu yang sudah membuangnya. Hal itu membuat Zikyu marah dan bergegas pergi meninggalkan temannya tersebut. Lalu, tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang mirip dengan ibunya. Hal itu membuat Zikyu berlari menghampiri wanita tersebut. Ternyata wanita itu bukanlah ibunya. Alhasil ia hanya bisa mengingat kembali kenangan bersama ibunya sewaktu Zikyu kecil. Kemudian Zikyu pun menyusul Ling dan Jian untuk pulang bersama. Keesokan harinya, Jian sekolah seperti biasa dan hubungannya dengan Mingyu terlihat semakin akrab. Bahkan Jian juga sampai menceritakan masalah keluarganya pada Mingyu. Melihat kebersamaan Jian dengan kedua kakaknya membuat Mingyu merasa iri sebab ia juga ingin memiliki keluarga yang kompak dan saling menyayangi seperti Jian. Saat itu, Ling sedang melihat keindahan langit malam. Tak berselang lama, Jian dan Zikyu juga ada di sana dengan membawakan sebuah selimut untuk Ling dan beberapa makanan yang akan mereka santap bersama. Kali ini mereka sangat menikmati kebersamaan itu. Bahkan Zikyu terus saja menjahili Jian. Lalu ketika Jian tertidur, Zikyu dan Ling pun mengobrol bersama untuk membicarakan tentang ibu mereka. Walaupun ibu Ling sudah menemui Ling, namun ia merasa biasa saja. Maka dari itu, Ling mengatakan pada Zikyu jika suatu saat nanti Zikyu pasti juga ditemui oleh ibunya. Ketika ibunya memang ingin kembali menemui Zikyu. Tetapi Zikyu tidak terlalu mengharapkan hal tersebut. Tak disangka di pertengahan obrolan mereka, tiba-tiba saja meteor jatuh dengan begitu indah. Hal itu langsung membuat mereka membangunkan Jian. Alhasil, Jian segera berbicara dengan ibunya, seolah-olah meteor tersebut adalah ibunya sendiri. Di malam hari, ibu Ling, Chengzi, dan Ling sedang berada di kedai mie ayah Jian. Tak disangka hubungan Ling dan Chengzi sudah mulai sedikit akrab, sebab Ling yang bersedia mengajari Chengzi mengerjakan tugas. Bahkan, tanpa sengaja Ling melihat tanda lahir Chengzi yang sama seperti tanda lahir adiknya. Ternyata, sebelum melahirkan Chengzi, ibu Ling selalu memimpikan hal yang sama seperti mimpi Ling. Sementara itu, Jian yang melihat kebersamaan Ling dan Chengzi merasa begitu kesal. Zikyu yang menyadari hal tersebut langsung berusaha meredamkan rasa cemburu Jian. Keesokan harinya, Jian terlihat tidak bersemangat sama sekali karena Chengzi sudah berhasil merebut Ling dari dirinya. Tak berselang lama, Mingyu juga ada di sana. Kali ini, Mingyu mengingatkan Jian tentang ulang tahun Zikyu.
Menyadari hal itu langsung membuat mereka memikirkan hadiah ulang tahun untuk Zikyu. Lalu setelah pulang sekolah, Jian dan Ling pun membelikan hadiah untuk Zikyu. Namun Jian terus saja ngambek pada Ling, sebab Ling yang sudah memperdulikan Chengzi. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling berusaha untuk membujuknya. Beruntung Jian bukan tipe gadis yang sulit untuk dibujuk. Di hari berikutnya tibalah hari ulang tahun Zikyu. Saat itu ia sedang membantu ayah Jian memasak di dapur. Tetapi keberadaan bibinya membuat Ling meminta Zikyu untuk pergi menemani bibi. Ternyata bibi sedang bersama Jian. Dan ketika Zikyu menghampiri mereka berdua, Zikyu langsung menegur Jian sebab mejanya yang sangat berantakan. Namun sikap Zikyu malah disalahkan oleh bibi. Alhasil bibi segera mengajak Zikyu untuk mengobrol di kamarnya. Kali ini bibi terus mengingatkan Zikyu agar ia sadar diri dalam bersikap. Karena keluarga Jian sudah begitu banyak membantu Zikyu. Tak disangka perbincangan mereka pun didengar langsung oleh ayah Jian. Lalu mereka makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Tetapi bibi malah merusak suasana itu. Sebab ia benar-benar memperlihatkan rasa hormatnya pada ayah Jian. Bahkan ia juga memaksa Jian untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya ayah Jian pun mabuk karena terlalu banyak meminum alkohol. Kondisi itu membuat ayah Jian mengungkapkan semua isi hatinya sembari merangkul Ling dan Zikyu. Ternyata ayah Jian benar-benar menganggap mereka berdua seperti anak kandungnya. Maka dari itu tidak ada yang boleh memberikan komentar apapun tentang anaknya. Sebab ayah Jian sudah merawat mereka sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Hal tersebut membuatnya tidak terima jika ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah ayah kandung mereka. Penderitaan yang dirasakan kedua anak laki-laki itu juga sangat dimengerti oleh ayah Jian. Momen itu benar-benar membuat semua orang merasa begitu sedih karena begitu besar rasa sayang ayah Jian pada Zikyu dan Ling. Kemudian mereka segera membawa ayah Jian untuk beristirahat. Saat itu ia kembali mengingat kenangan di masa lalu, di mana Zikyu yang terlihat begitu menderita sebab ia pernah kembali ke kampung halaman dan harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ayah Jian meminta izin pada nenek Zikyu untuk membawa Zikyu ke kota, karena di sana ayah Jian akan mengurus Zikyu dengan baik. Dan ketika Zikyu sudah tinggal kembali bersama ayah Jian, ia benar-benar memperlihatkan sikap yang sangat baik. Bahkan Zikyu begitu rajin membantu ayah Jian. Keesokan harinya, Mingyu memberikan hadiah ulang tahun pada Zikyu. Dan hadiah itu adalah sebuah jam tangan yang begitu keren. Namun ketika Jian, Ling, Zikyu dan Mingyu sedang belajar bersama, Mingyu malah melihat jam tangan itu berada di tangan Ling. Kemudian ketika Jian sudah berada di rumah, ia malah dihampiri oleh Chengzi. Kali ini Chengzi terus saja mencari Ling. Awalnya Jian tidak ingin memperdulikan Chengzi, tetapi saat Chengzi memberikan sebuah imbalan uang, Jian langsung bersedia membantu Chengzi bertemu dengan Ling. Hanya saja Jian juga tidak mengetahui di mana keberadaan Ling. Alhasil ia terus saja mengajak Chengzi untuk mencari Ling bersama-sama. Mereka pun tidak berhenti berdebat dan saling mengejek satu sama lain. Sampai tanpa sengaja Chengzi yang berada tepat di belakang Ling malah terjatuh dari tangga. Hal itu membuat Chengzi segera dilarikan ke rumah sakit. Tak berselang lama, Ling dan Zikyu juga ada di sana. Melihat kondisi Jian langsung membuat Zikyu berusaha menenangkannya. Setelah beberapa waktu, Ibu Ling dan ayah Jian juga ada di sana. Kali ini Ibu Ling sangat marah atas apa yang menimpa anaknya. Dan ketika Chengzi sadarkan diri, Ling langsung meminta mereka semua untuk pulang agar ia yang membantu menjaga Chengzi. Melihat keakraban dan kepedulian Ling pada Chengzi membuat Jian tidak bisa menutupi kesedihannya. Di malam hari, Ibu Ling mencoba membujuk Ling untuk membagi kebaikan yang ia berikan pada Jian selama ini untuk Chengzi. Tetapi Ling langsung menolak hal itu sebab ia tidak akan membagi apa yang sudah Jian dapatkan selama ini dari dirinya pada orang lain.
Di sisi lain, Jian masih terus saja termenung. Ziqiu yang menyadari hal tersebut segera berusaha menghiburnya, karena apa yang menimpa Cheng Zi bukanlah kesalahan Jian. Namun ternyata ia sedang mengkhawatirkan Ling, sebab Ling yang terus berada di rumah sakit. Tak berselang lama, akhirnya Ling pulang ke rumah. Melihat kedatangan Ling langsung membuat Jian berlari untuk menyambutnya. Ia juga meminta Ziqiu untuk menyiapkan makanan. Tak disangka tingkah lucu Jian berhasil membuat Ling tersenyum, dan hubungan mereka pun terus saja membaik seperti biasanya. Di hari berikutnya, Ziqiu menghampiri Ling di depan kelasnya dengan membawa makanan kesukaan Ling. Melihat hal tersebut membuat Ling semakin merasakan hangatnya kasih sayang serta kepedulian keluarga. Beberapa hari kemudian tibalah hari untuk Ibu Ling dan Cheng Zi kembali ke Singapura. Kali ini Jian dan Ziqiu sangat menantikan momen tersebut. Bahkan mereka terlihat begitu bahagia ketika menyaksikan kepergian keluarga Ling. Ling dan ayah Jian juga ikut berbahagia. Setelah itu, ketika saudara yang tidak sedarah tersebut pun pergi berfoto bersama, kebersamaan mereka terlihat sangat bahagia. Mereka juga berbelanja bersama. Tetapi, Ling benar-benar begitu teliti dan tidak membiarkan kedua saudaranya membeli makanan yang tidak sehat. Keesokan harinya, Ling dan Ziqiu sedang mengisi waktu libur dengan belajar. Jian juga seharusnya melakukan hal yang sama. Namun ia malah merasa sangat bosan, apalagi Mingyu yang tidak bisa menemaninya bermain karena harus mengikuti les privat. Lalu tiba-tiba saja ponsel rumah mereka berdering. Hal itu langsung membuat Jian menjawabnya. Ternyata Jian berhasil memenangkan perlombaan ukir kayu. Awalnya Jian merasa jika hal tersebut hanyalah penipuan. Tetapi ketika orang itu menelpon kembali, mereka baru mengetahui bahwa Ling lah yang mengirimkan karya Jian ke perlombaan tersebut. Beruntung, Jian berhasil memenangkan perlombaan itu, dan mereka bergegas memamerkan kebahagiaan tersebut di kedai mie milik ayah Jian. Beberapa hari kemudian, Jian sedang makan malam bersama keluarganya untuk merayakan malam tahun baru. Para rekan Jian dan ayahnya pun terus menghubungi ponsel rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Di hari berikutnya, kelas Jian kedatangan seorang murid baru bernama Tang Chan. Namun, Jian malah terlihat kesal sebab kehadiran Tang Chan membuat tidurnya terganggu. Lalu, pada saat jam pulang tiba, Mingyu mendapati kartu bus Tang Chan yang terjatuh. Alhasil, ia mengajak Jian untuk bergegas menemui Tang Chan. Tak disangka, mereka tanpa sengaja malah memergoki Tang Chan yang sedang berganti pakaian dan menjadi sosok yang rock and roll. Tak hanya mereka yang terkejut, Tang Chan juga menjadi tidak bisa berkata-kata. Kemudian saat Jian dan Mingyu sedang berkumpul bersama Ling dan Ziqiu, mereka juga menikmati mie buatan ayah Jian bersama-sama. Dan lagi-lagi, Mingyu terus saja melihat kekompakan Jian dan kedua kakaknya. Keesokan harinya, saat jam pelajaran olahraga tiba, Jian malah merasa dipelototi oleh Tang Chan. Hal itu pun membuat Jian tidak terima, dan ia segera membalas Tang Chan dengan sebuah ejekan. Lalu mereka juga melihat Ziqiu yang sedang berlatih basket. Tak disangka ternyata hari itu akan menjadi hari Ziqiu bertemu dengan ayah kandungnya. Bahkan ayah Ziqiu terus memaksa agar Ziqiu mau ikut tinggal bersamanya, supaya ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pernyataan tersebut benar-benar membuat Ziqiu sangat marah karena ia sudah hidup dengan begitu baik bersama ayah Jian. Kemudian ia pun pulang bersama Jian dan Ling. Bahkan Ziqiu terus mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Jian. Saat itu mereka juga mendapati bibi Ziqiu yang sedang berada di rumah Jian. Alhasil mereka makan bersama sembari mengobrol satu sama lain. Lalu di malam hari Ziqiu mulai bertanya tentang ayah kandungnya pada bibi. Dan momen tersebut membuat Ziqiu mengetahui jika ayahnya memang sudah menikah lagi serta memiliki kehidupan yang sangat layak. Saat itu Ziqiu sedang tidur bersama Ling. Tak disangka ternyata Jian juga berada tepat di bawah kasur mereka. Karena Jian tidak akan membiarkan dirinya ketinggalan informasi. Apalagi sampai memberikan kesempatan pada kedua kakaknya untuk menyimpan rahasia dari dirinya.
seperti Zikyu yang sudah tidak mau memberitahukan alasan ia bersedih. Dan di antara mereka bertiga, memang hanya Jianlah yang memiliki keceriaan begitu besar, tanpa memikirkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi di kehidupan mereka. Sebab Jian sangat mensyukuri kehidupannya saat itu. Setelah sekian lama, Jian yang terus saja mengoceh membuat Ling memintanya untuk segera tidur dengan menghitung kambing agar Jian bisa cepat tertidur pulas. Mendengar hitungan Jian langsung membuat Zikyu tersenyum dan mengingat bagaimana kebaikan Jian pada dirinya. Saat itu Jian sedang tidak enak badan karena sakit giginya kembali kambuh. Alhasil ia tidak bisa pergi ke sekolah. Beruntung Mingyu bersikap sangat baik pada Jian, sebab ia bersedia menyalin catatan pelajaran di hari itu khusus untuk Jian. Namun ketika Mingyu ingin menitipkan catatan tersebut pada Zikyu, Zikyu malah sedang terlihat begitu marah karena lagi-lagi ayahnya terus saja berkunjung ke sekolah dengan memberikan hadiah untuk dirinya, bahkan memberikan makanan pada teman-temannya. Hal tersebut pun membuat Zikyu mengambil semua pemberian ayahnya dan bergegas menemui ayahnya untuk mengembalikan semua itu. Zikyu juga meminta agar ayahnya tidak lagi mengusik kehidupan Zikyu, sebab Zikyu tidak akan mengakui jika ayahnya tersebut adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, Jian dan Ling sedang berada di rumah sakit untuk mencabut gigi Jian. Tetapi Jian terlihat sangat ketakutan. Akhirnya Ling terus berusaha untuk menenangkan Jian. Bahkan saat di dalam ruangan, Ling langsung menggenggam tangan Jian sembari terus berusaha membuatnya rileks. Beruntung, usaha Ling pun berhasil dan mereka pulang ke rumah dengan kondisi gigi Jian yang sudah tercabut. Namun Jian masih tidak bersemangat karena rasa takut yang belum menghilang dari dirinya. Kemudian sesampainya di rumah, Mingyu juga ada di sana membawakan beberapa catatan dan tugas sekolah untuk Jian. Tak disangka ternyata Mingyu sedang bolos sekolah. Mengetahui hal itu membuat Jian dan Ling merasa begitu kagum pada Mingyu. Mingyu juga tidak lupa menanyakan keberadaan Zikyu, sebab ia terlihat menyukai Zikyu. Lalu tanpa sengaja, Mingyu mengatakan perihal ayah kandung Zikyu yang menemui Zikyu di sekolah. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Jian dan Ling terkejut. Alhasil ketika Zikyu pulang ke rumah, Jian langsung mempertanyakan hal itu padanya. Tetapi Zikyu malah memarahi Mingyu, sebab Mingyu terlalu ikut campur dengan masalah pribadinya. Amarah tersebut pun membuat perasaan Mingyu terluka, dan ia bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Menyadari kondisi Mingyu membuat Ling segera menyusul kepergiannya. Ling juga mengajak Mingyu untuk mengobrol. Bahkan Ling dengan berani memberikan beberapa nasihat pada Mingyu. Tak disangka momen tersebut membuat Mingyu terlihat sangat mengagumi Ling. Setelah itu, Ling pun kembali ke rumah. Jian yang mengetahui kondisi Mingyu sudah baik-baik saja langsung merasa lega. Tetapi Jian masih terus saja menatap Zikyu dengan tatapan maut, karena ia baru mengetahui jika ayah Zikyu ingin mengakuinya sebagai anak kandung. Namun Zikyu masih tidak mau memberitahukan hal itu pada ayah Jian. Keputusan Zikyu pun dihargai oleh Ling, dan Ling menyerahkan masalah tersebut pada Zikyu. Di malam hari mereka makan bersama ayah Jian. Tak disangka ternyata ayah Jian bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh ketiga anaknya. Bahkan Jian dan Ling sengaja tidak memperdulikan Zikyu di hadapan ayah Jian. Keesokan harinya ketika ayah Ling sedang makan mie di kedai ayah Jian, mereka dibuat terkejut sebab ayah kandung Zikyu yang menghubungi ayah Jian. Oleh karena itu, ayah Jian dan ayah Zikyu pun bertemu di ruang keluarga Jian. Kali ini, ayah Zikyu terus saja melihat foto kebersamaan Zikyu dengan keluarga Jian. Tak hanya mereka berdua, ayah Ling juga ikut bergabung bersama mereka. Ternyata maksud kedatangan ayah Zikyu adalah untuk membawa Zikyu pergi bersamanya, karena ia dan istrinya tidak memiliki seorang anak. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali, sebab ayah Jian dan ayah Ling langsung mengusir ayah Zikyu begitu saja. Lalu saat ayah Zikyu ingin pergi meninggalkan perumahan itu, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Zikyu. Tetapi kali ini, Zikyu benar-benar sangat membenci ayahnya. Apalagi ayah Zikyu yang dengan begitu mudah merendahkan keluarga Jian. Melihat situasi tersebut membuat Ling dan Jian segera membawa Zikyu pergi meninggalkan ayahnya.
Di malam hari, Jian masih saja merasa kesal dengan sikap ayah Zikyu. Namun ia tetap merasa bangga dengan apa yang sudah ayahnya lakukan pada ayah Zikyu. Kebersamaan itu pun membuat ayah Jian menegur ketiga anaknya, sebab mereka yang sudah menutupi hal tersebut dari dirinya. Tetapi ayah Jian dan ayah Ling masih tetap berada di pihak Zikyu. Apalagi Zikyu yang memang tidak ingin pergi bersama ayah kandungnya. Menyadari kebaikan dan kepedulian mereka benar-benar membuat Zikyu terlihat sangat terharu. Kemudian setelah makan malam selesai, Zikyu kembali melihat foto ibunya. Dan di sana bersamaan ayah Jian juga ada di sana membawakan segelas susu. Saat itu ayah Jian mengajak Zikyu untuk mengobrol. Karena ayah Jian mengetahui jika Zikyu merasa berhutang budi pada keluarga Jian. Maka dari itu Zikyu selalu berusaha membantu ayah Jian dalam mengerjakan apapun. Hal tersebut membuat ayah Jian memperlihatkan rasa bangga dan rasa syukurnya memiliki Zikyu. Sebab sewaktu Jian kecil ia sangat ingin memiliki seorang kakak. Saat itu ayah Zikyu kembali menemui ayah Jian untuk membuat ayah Jian membiarkan dirinya membawa pergi Zikyu. Namun sikap ayah Zikyu yang begitu angkuh membuat ayah Jian menjadi sangat kesal. Bahkan ayah Zikyu dengan berani merendahkan keluarga Jian. Akhirnya ayah Jian langsung mengusir ayah Zikyu dari kedai mie miliknya. Keesokan harinya, Jian sedang berada di sebuah kafe seorang diri. Tak berselang lama, Mingyu pun ada di sana. Dan setelah mereka mengobrol untuk berbagi keluh kesah antara satu sama lain, Mingyu langsung mengajak Jian untuk berjalan-jalan bersama. Namun sebelum itu, mereka terus mengantarkan beberapa catatan dan tugas sekolah untuk Tang Chen. Tetapi mereka malah harus menunggu Tang Chen di depan rumahnya dengan sangat lama, bahkan di bawah terik matahari. Alhasil ketika Tang Chen menemui mereka, Mingyu langsung mengomelinya. Tak hanya Mingyu yang merasa kesal pada Tang Chen, tetapi Jian juga merasakan hal yang sama. Bahkan Tang Chen masih dengan berani bersikap angkuh di hadapan mereka. Akhirnya Mingyu tidak memberikan catatan tersebut pada Tang Chen. Kemudian Jian dan Mingyu pergi ke supermarket untuk menenangkan diri, sembari meminum minuman yang sangat nikmat. Lalu ketika Jian ingin pulang ke rumah, ia malah mendapati kedai ayahnya yang sudah tutup. Hal itu membuat Jian bergegas pulang ke rumah. Tetapi sesampainya di rumah, Jian malah tidak menemukan ayahnya dan kedua kakaknya. Alhasil, Jian segera menghubungi salah satu kakaknya. Ternyata ada seorang pelanggan yang keracunan makan di kedai mie mereka. Hal itu membuat Jian menjadi sangat terkejut. Di malam hari, akhirnya ayah dan kedua kakaknya sudah pulang ke rumah. Kedatangan mereka membuat Jian memberikan banyak sekali pertanyaan. Tak disangka, ternyata beberapa waktu ke belakang banyak terjadi tragedi di kedai mie. Dimulai dari pelanggan yang menemukan kecoa, bahkan lalat, sampai akhirnya tragedi itu bertambah dengan pelanggan yang tiba-tiba saja keracunan. Hal tersebut terpaksa membuat kedai mie mereka diminta untuk tutup sementara oleh Badan Pengawas Makanan. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jian merasa panik. Namun ayah Jian tetap berusaha memperlihatkan jika semua akan baik-baik saja. Setelah itu, Ling, Jian, dan Zikyu pergi untuk membeli makanan. Kali ini, Ling terus mengingatkan Jian untuk tidak membahas masalah tersebut di depan ayahnya. Sebab Ling sangat mengerti bagaimana perasaan ayah Jian. Sementara Jian masih terlalu polos dan tidak mengerti hal itu. Namun Zikyu tidak bisa menutupi perasaannya jika ia begitu memikirkan masalah tersebut. Bahkan Zikyu baru menyadari bahwa tumbuh dewasa tidak semudah yang dibayangkan. Di hari berikutnya, Zikyu sedang bertemu dengan ayahnya karena ia merasa jika apa yang terjadi pada keluarga Jian adalah ulah ayahnya. Tetapi ayah Zikyu tetap saja merendahkan keluarga Jian, padahal Zikyu sudah dibesarkan oleh ayah Jian. Sikap tersebut membuat Zikyu tetap enggan untuk ikut bersama ayahnya. Namun tak disangka, ayah Zikyu malah bersikeras dan tidak menyerah untuk membuat Zikyu bersedia ikut bersamanya. Sebab ia bisa melakukan segala cara untuk membuat keinginannya terwujud. Mendengar hal itu benar-benar membuat Zikyu merasa sangat khawatir. Beberapa hari kemudian tibalah waktu ujian akhir Zikyu dan Ling. Kali ini ayah Jian sangat berharap ujian mereka bisa berjalan lancar. Bahkan Jian juga begitu excited dalam mempersiapkan hal-hal yang konyol.
seperti meminta kedua kakaknya untuk memakai celana dalam merah. Namun Jian sangat peduli dan memberikan dukungan penuh pada mereka. Walaupun Jian masih saja percaya dengan tahayul, dengan meminta ayahnya untuk membakar dupa pada jam 9, serta mereka harus keluar rumah di waktu keberuntungan. Keesokan harinya, Jian sedang sibuk belajar. Ling juga ada di sana untuk mengawasinya. Lalu, Zikyu yang ingin berbelanja beberapa bahan makanan sempat bertanya titipan yang ingin dibeli oleh kedua saudaranya. Dan ketika Zikyu pergi dari sana, Ling malah terus saja memukul kepala Jian. Hal itu langsung membuat Jian protes, sebab bisa saja Jian menjadi bodoh karena hal tersebut. Dan Jian malah memberikan pertanyaan, jika ia bodoh, apakah Ling mau bertanggung jawab untuk menikahinya? Tak disangka, Ling malah bersedia menikahi Jian. Mendengar hal itu membuat Jian menjadi sangat ketakutan. Tak berselang lama, Ling malah mendapatkan kabar buruk dari ayahnya, sebab nenek Ling berada di rumah sakit. Mengetahui hal tersebut membuat mereka bergegas pergi. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ling mengabari Jian jika kondisi neneknya masih kritis dan mengharuskan mereka untuk tetap berada di rumah sakit. Saat itu kondisi keluarga Ling sedang tidak baik-baik saja sebab kondisi neneknya yang semakin buruk. Bahkan Ling malah menerima kabar bahwa ibunya mengalami kecelakaan dan kabar tersebut bersamaan dengan neneknya yang meninggal dunia. Situasi itu benar-benar membuat Ling menjadi sangat sedih. Di sisi lain, Jian, ayahnya dan Zikyu terus menunggu Ling dan ayahnya di rumah. Tak berselang lama, akhirnya ayah Ling pun pulang ke rumah. Namun Ling tidak ada bersamanya, sebab Ling sudah pergi mengantarkan neneknya ke kampung halaman. Mengetahui hal itu membuat Jian sangat mengkhawatirkan Ling. Keesokan harinya, Jian terlihat tidak bersemangat sama sekali. Ia pun sampai tidak fokus menerima pelajaran di sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada Zikyu. Bahkan kondisi kesehatan ayah Jian pun sedang tidak membaik. Pada scene yang berbeda, Ling dibuat bingung dengan kondisi ibunya. Apalagi ayah tirinya juga sudah meninggal dan ibunya yang sedang kritis. Ditambah lagi dengan Cheng Zi yang terus ingin bersama Ling. Alhasil, Ling berbesar hati untuk menjaga ibunya dan juga Cheng Zi. Di sisi lain, Mingyu berusaha menyemangati Jian. Namun tanpa sengaja Jian malah terjatuh dari tangga. Sementara itu, Zikyu sedang sibuk membereskan barang-barangnya dan ia kembali menemukan foto dirinya bersama dengan kedua saudaranya. Tak disangka, di saat yang bersamaan, Zikyu mendapatkan kabar dari Mingyu jika Jian terjatuh. Hal itu langsung membuat Zikyu bergegas pergi menemui Jian. Kali ini, ia benar-benar sangat mengkhawatirkan Jian. Beruntung, luka Jian tidak terlalu parah. Tetapi Zikyu malah masih mengira jika musibah yang menimpa Jian adalah ulah ayahnya. Lalu, ia pun menggendong Jian untuk membawanya pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja mereka malah diberikan kabar oleh tetangga rumah jika ayah Jian sedang dibawa oleh ambulans. Sebab ayah Jian yang jatuh pingsan di rumah. Mengetahui hal itu membuat mereka begitu khawatir dan bergegas menyusul ayah Jian ke rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka benar-benar tidak bisa menutupi kekhawatiran itu. Beruntung kondisi ayah Jian tidak terlalu buruk, hanya membutuhkan istirahat lebih karena tubuhnya yang sangat kelelahan. Setelah beberapa waktu, akhirnya ayah Jian sudah bisa pulang ke rumah. Kali ini, Jian dan Zikyu terus menjaga ayah Jian. Ayah Ling juga ikut mengkhawatirkan kondisi ayah Jian. Namun saat itu, Zikyu harus membantu merawat Jian yang terluka. Tak disangka hubungan mereka benar-benar seperti layaknya keluarga kandung. Bahkan ketika ayah Jian bangun dari tidurnya, ia mendapati Jian dan Zikyu yang terus berada di sisinya. Melihat kondisi Jian membuat ayah Jian merasa begitu kasihan padanya, walaupun Jian memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Di hari berikutnya, ketika ayah Jian berada di kedai mie yang sedang direnovasi, ia terkejut melihat kedatangan ibu Zikyu. Karena penampilan ibu Zikyu yang sudah begitu berubah, kali ini mereka pun mengobrol bersama. Ternyata ibu Zikyu ingin mengembalikan uang yang pernah ia pinjam pada ayah Jian.
ia juga menambah jumlah uang tersebut. Namun kedatangannya bukanlah untuk mengambil Zikyu kembali, sebab ia merasa jika Zikyu lebih pantas bersama ayah Jian dibandingkan dirinya. Tetapi ibu Zikyu menyadarkan sesuatu pada ayah Jian, bahwa masa depan Zikyu bergantung pada ayah Jian. Namun ibu Zikyu mengetahui jika ayah Jian pasti menginginkan masa depan yang cerah untuk Zikyu, dan semua keputusan ada di tangan ayah Jian. Apakah ia akan menasehati Zikyu untuk bersedia kuliah di luar negeri bersama ayah kandungnya, atau tetap mempertahankan Zikyu untuk terus bersamanya? Lalu saat ayah Jian pulang ke rumah, ia masih terus saja memikirkan perkataan ibu Zikyu. Di sisi lain, Jian sedang asyik mengobrol dengan Ling lewat panggilan telepon. Bahkan Ling tidak segan meminta Jian untuk memperlihatkan sikap manjanya. Hal itu pun langsung dituruti oleh Jian, sampai membuat Mingyu tidak bisa menahan tawa mendengar kalimat yang dikeluarkan oleh Jian. 你快点回来哦，爱你爱你，么么，可以了吗？你说什么？ Kemudian, Ling harus kembali mendapatkan kabar buruk dari dokter yang menangani ibunya, sebab ibu Ling terpaksa dinyatakan lumpuh karena ada beberapa saraf ibu Ling yang sudah tidak berfungsi dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih kembali. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Ling tidak bisa berkata-kata sama sekali. Lalu ia tanpa sengaja mendengar perbincangan kedua pamannya, dan mereka sama-sama keberatan untuk merawat ibu Ling. Alhasil Ling mengobrol bersama salah satu pamannya. Kali ini paman meminta Ling melanjutkan kuliahnya di Singapura agar ia bisa merawat ibunya sembari melanjutkan perkuliahan. Namun Ling keberatan dengan hal itu sebab di masa lalu ibunya sudah sangat tega mencampakkan dirinya. Pada scene yang berbeda, ayah Jian berdebat dengan ayah Ling karena ayah Jian yang sudah berubah pikiran dengan mengizinkan Zikyu untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Padahal selama ini, ayah Jianlah yang paling tidak terima jika Zikyu ikut bersama ayah kandungnya. Maka dari itu, ayah Ling tetap tidak setuju dengan keputusan ayah Jian. Tak berselang lama, Zikyu pun ada di sana dan mereka langsung makan bersama. Tak disangka Zikyu malah lebih dulu membicarakan perihal keputusannya yang ingin kuliah di luar negeri. Mendengar hal itu benar-benar membuat kedua ayahnya begitu terkejut. Apalagi semua itu Zikyu lakukan untuk mengurangi beban ayah Jian. Mengetahui hal tersebut membuat ayah Jian berusaha memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja dan tidak merasa terbebani sama sekali. Namun keputusan Zikyu sudah bulat. Bahkan ia terus meminta agar ayah Jian bisa mengikhlaskannya pergi. Hal itu benar-benar membuat ayah Jian merasa sangat sedih. Suasana di meja makan tersebut juga berubah seketika. Alhasil ayah Jian berusaha berbesar hati untuk mengizinkan Zikyu pergi mengejar masa depannya. Walaupun semua itu juga bukan kemauan hati Zikyu yang sebenarnya. Di sisi lain, Jian sedang bersama Mingyu. Kali ini Jian memberitahu Mingyu jika kedua kakaknya akan kuliah di Beijing. Bahkan Jian begitu yakin bahwa semuanya akan berjalan lancar. Lalu sesampainya di rumah, Jian masuk dengan mengendap-endap sebab ia sedang membawa hadiah untuk kedua kakaknya. Namun ketika Jian memanggil Zikyu, ia malah merasa jika hubungan Zikyu dan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mereka masih tidak memberitahukan hal apapun pada Jian. Keesokan harinya tibalah hari ulang tahun Ling. Walaupun ia tidak berada di negara yang sama dengan keluarganya, namun Ling tetap mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari semua anggota keluarga. Hal itu pun membuat Ling merasa sangat bahagia. Tetapi paman yang melihat kebahagiaan tersebut malah merasa tidak terima karena Ling masih bisa bahagia di saat kondisi ibunya yang sedang kritis. Bahkan 2 hari lagi Ling memutuskan untuk pulang sebab ia merindukan adiknya. Mengetahui hal itu benar-benar membuat paman merasa sangat kesal sampai ia mengatai Ling sebagai binatang berdarah dingin. Tetapi Ling tidak memperdulikannya sama sekali. Lalu saat Ling pulang ke rumah, ia mendapatkan kejutan dari Cheng Zi. Tak disangka hubungan mereka pun lama-kelamaan semakin membaik. Beberapa hari kemudian, Ling benar-benar kembali ke rumahnya. Melihat kedatangan Ling langsung membuat Jian menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Bahkan Jian sampai tidak mau melepaskan pelukannya dari tubuh Ling. Melihat tingkah Jian, benar-benar membuat ayahnya merasa heran.
Lalu mereka pun makan dan mengobrol bersama. Setelah selesai, Ling segera merapikan buku-buku yang sudah tidak terpakai. Melihat pekerjaan yang sedang Ling lakukan membuat Jian membawakannya sebuah semangka. Namun, Ling malah menolak suapan buah tersebut, sampai membuat buah itu terjatuh ke lantai. Situasi itu pun terlihat membuat Ling begitu sedih. Di malam hari, Ling dan Zikyu mengobrol bersama di atap rumah mereka. Kali ini Ling memberanikan diri untuk memberitahu Zikyu jika ia akan kuliah di Singapura, sebab Ling yang harus membantu merawat ibunya. Mengetahui hal tersebut membuat Zikyu merasa sangat marah. Apalagi Ling yang menyerahkan keluarga mereka pada Zikyu, karena Zikyu juga akan segera berangkat ke Inggris. Situasi tersebut benar-benar membuat Zikyu merasa jika mereka adalah seorang bajingan yang dengan seenaknya pergi meninggalkan keluarga yang sudah membesarkan mereka. Namun perkataan itu malah membuat Ling kembali emosi. Alhasil mereka saling berkelahi satu sama lain. Beruntung Jian ada di sana dan langsung berusaha memisahkan mereka berdua. Kondisi tersebut akhirnya membuat Jian mengetahui jika kedua kakaknya akan melanjutkan kuliah di tempat yang begitu jauh. Alhasil ia langsung tidak mengizinkan kakaknya pergi. Tetapi mereka tetap kekeh dengan keputusan yang sudah mereka buat. Hal tersebut pun semakin membuat Jian merasa marah dan kesal pada mereka berdua. Melihat kesedihan Jian membuat Ling berusaha menenangkannya. Namun Jian tidak menerima hal itu. Bahkan Zikyu juga gagal membujuk Jian, yang akhirnya malah membuat Zikyu semakin sedih. Lalu, sebelum Ling keluar dari kamar Jian, Jian sempat menyadarkan diri bahwa mereka sebenarnya memang bukanlah keluarga. Tetapi, Ling tidak membenarkan hal tersebut karena ia meminta Jian untuk tumbuh dewasa dan mereka akan bersama selama-lamanya. Namun, Jian masih tidak mempercayai hal itu sebab tak lama lagi Jian sudah akan kehilangan kedua kakaknya. Kemudian di pertengahan malam, ayah Jian mendapati Zikyu yang sedang menyendiri. Hal tersebut langsung membuat ayah Jian mengajak Zikyu untuk mengobrol. Ternyata Zikyu merasa bersalah pada Jian. Bahkan ia takut tidak akan ada lagi orang yang menjaga Jian. Mengetahui semua isi hati Zikyu membuat ayah Jian berusaha menenangkannya. Karena lambat laun mereka memang akan berpisah. Sebab mereka akan memiliki kehidupan masing-masing, seperti berkeluarga dan memiliki seorang anak. Namun, Zikyu malah enggan untuk menikah, karena ia sudah merasa cukup jika terus bersama keluarga Jian. Bahkan, Zikyu juga tidak mengizinkan Jian menikah, sebab ia takut jika Jian akan mendapatkan KDRT. Memahami kasih sayang dan kepedulian Zikyu membuat ayah Jian segera menenangkan Zikyu. Keesokan harinya, ayah Jian tidak mendapati Jian yang berada di kamarnya. Ternyata Jian pergi ke kampung halaman neneknya. Tak berselang lama, akhirnya ayah Ling pun pulang ke rumah. Melihat kondisi Ling dan Zikyu yang babak belur membuatnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Lalu saat ayah Ling mengetahui bahwa Ling akan kuliah di Singapura sembari merawat ibunya membuat ayah Ling sangat marah pada paman Ling yang memberikan beban tersebut pada anaknya. Namun keputusan Ling tidak bisa diubah karena Ling sudah diterima di Fakultas Kedokteran Singapura. Lalu Ling dan Zikyu pun mulai mengemasi barang-barang mereka. Dan tak disangka mereka malah menemukan hadiah pemberian Jian. Melihat hadiah tersebut benar-benar membuat mereka merasa sangat sedih dan mengingat kembali setiap kenangan indah mereka bersama. Saat itu tibalah hari untuk Ling berangkat kembali ke Singapura. Kepergian Ling benar-benar membuat ayah Jian memberikan semua perhatiannya dan ia terus berusaha ikhlas untuk menerima keputusan anak laki-lakinya. Tak hanya Ling, hal yang sama juga terjadi pada Zikyu. Sebab Zikyu yang berangkat sehari setelah keberangkatan Ling. Momen perpisahan itu pun membuat ayah Jian memperlakukan Zikyu sama seperti ia memperlakukan Ling. Di sisi lain, Jian hanya sanggup melihat pesawat yang membawa kakaknya pergi menjauh dari dirinya. Dan momen kebersamaan Jian bersama kedua kakaknya terus saja menghampiri pikirannya. Beberapa hari kemudian tibalah waktu awal persekolahan dimulai. Kali ini Jian berusaha menjalani hidupnya seperti biasa.
Tetapi perkataan Mingyu malah membuat Jian marah, sebab Mingyu yang mengatainya kekanak-kanakan dan mewajarkan keputusan Ling untuk merawat ibunya. Situasi itu pun membuat Mingyu bergegas menghampiri Jian. Namun Jian sudah tidak ada lagi di lingkungan sekolah. Ternyata Jian memutuskan untuk pergi dari sekolah. Dan ketika Jian sedang menaiki bus, ia kembali mengingat momen bersama kedua kakaknya. Sedangkan di saat itu, Jian hanya seorang diri. Hal itu benar-benar membuat Jian merasa sangat sedih, sebab ia memiliki banyak sekali kenangan indah bersama kedua kakak laki-lakinya. Setelah itu, Jian pun pulang ke rumah. Kali ini ayahnya ingin mengobrol serius dengan Jian. Ternyata ayah Jian menegur anaknya itu, sebab ia sama sekali tidak ingin menghubungi kedua kakaknya. Ternyata Jian merasa terbebani dengan perkataan orang-orang sekitarnya perihal sikap Ling dan Zikyu yang bisa pergi begitu saja meninggalkan keluarga yang sudah membesarkan mereka berdua. Hal tersebut membuat Jian ingin berusaha menjalani kehidupan yang normal, seolah ia memang tidak memiliki kakak laki-laki, karena kedua kakaknya memang bukan kakak kandung Jian. Mengetahui semua itu membuat ayah Jian berusaha menyadarkan Jian bagaimana kebaikan kedua kakaknya yang sudah mereka berikan pada Jian selama ini, serta alasan yang membuat kakaknya terpaksa meninggalkan keluarga mereka. Momen tersebut pun membuat Jian langsung menangis, karena ia hanya tidak ingin Ling dan Zikyu pergi meninggalkan dirinya. Lalu waktu demi waktu pun terus berjalan, sampai Jian, ayahnya dan ayah Ling merayakan tahun baru tanpa kehadiran kedua kakaknya. Namun mereka sudah kembali bahagia. Bahkan mereka juga berbagi kabar lewat panggilan video bersama Ling dan Zikyu. Tetapi Jian tidak bisa menutupi rasa cemburunya ketika melihat keakraban Ling dan Cheng Zi. Beberapa tahun kemudian, tibalah hari pertama Jian masuk perkuliahan. Jian juga memutuskan untuk kuliah di universitas yang berada di kotanya. Lalu Jian pun mulai menjalani hari-harinya dengan begitu baik, sebab Jian kuliah di jurusan yang ia sukai. Namun hubungan Jian dengan kedua kakaknya lambat laun semakin menjauh dan berjarak, walaupun mereka masih saling memperhatikan satu sama lain. Bahkan saat Ling menghubungi Jian, Jian malah memberikan ponselnya pada ayah Ling, sebab Jian hanya bersedia mengobrol dalam waktu yang begitu singkat dengan Ling. Keesokan harinya, saat Jian sedang bersama Mingyu malah diam-diam memotret Jian untuk mengirimkannya pada Ling tanpa sepengetahuan Jian. Hubungan kedua sahabat itu pun terlihat semakin akrab antara satu sama lain. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, Jian terus saja sibuk dengan aktivitasnya, sampai ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya. Lalu di malam hari Jian malah mendapatkan kabar yang kurang baik dari ayah Ling, karena Ling berhasil direkrut oleh salah satu rumah sakit yang ada di Singapura. Mengetahui hal tersebut membuat Jian terkejut, sebab kabar itu akan membuat Ling tidak lagi kembali menemui mereka. Alhasil, di hari berikutnya Jian semakin enggan berhubungan dekat dengan kakaknya seperti di waktu mereka remaja. Dan tahun berganti tahun membuat jarak itu semakin terlihat. Namun Jian menemukan kehidupan barunya, karena di usianya yang ke-25 tahun, Jian, Mingyu dan Tang Chen memutuskan untuk hidup bersama di satu rumah. Saat itu Jian kembali merasakan sakit gigi. Tak berselang lama Mingyu pun menghubungi Jian. Kali ini Mingyu lah yang memberikan perhatian penuh pada Jian. Namun Jian masih takut untuk mencabut gigi. Lalu Jian pun bergegas untuk pergi ke acara pameran patung. Tetapi ketika ia berada di sebuah bus, Jian malah memergoki seseorang yang ingin mencuri. Beruntung Jian berhasil menggagalkan niat jahat orang tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya Jian sampai di lokasi tujuan. Namun ada seseorang pria mencurigakan yang mengikuti dirinya. Di sisi lain, Ling baru saja mendarat di bandara, sebab ia yang sudah kembali pulang. Ling juga dijemput oleh Mingyu tanpa sepengetahuan Jian. Karena sudah 9 tahun, Ling tidak pernah pulang menemui keluarganya. Sementara itu, Jian sudah berada di pameran patung. Kali ini ia berusaha melihat patung yang sangat terkenal. Namun kerumunan orang di patung tersebut membuatnya terjatuh. Pada scene yang berbeda, Ling sudah berada di rumah dan bertemu dengan ayah Jian. Akhirnya mereka pun bisa melepaskan rasa rindu antara satu sama lain. Bahkan Ling juga sudah memutuskan untuk tidak akan pergi meninggalkan mereka seperti yang pernah ia lakukan. Mengetahui hal itu benar-benar membuat ayah Jian merasa sangat bahagia.
Kabar baik itu pun langsung membuat ayah Jian memberitahukan Jian. Tetapi tak disangka ayah Jian malah dibuat terkejut dengan mendengar Jian yang sedang berada di kantor polisi. Saat itu ternyata ada seorang laki-laki yang ingin melecehkan Jian. Tak disangka laki-laki tersebut adalah ZQ. Dan sebenarnya ia tidak bermaksud sama sekali untuk melecehkan Jian. Karena ketika Jian terjatuh, ZQ segera menolongnya. Momen itulah yang membuat ZQ tanpa sengaja memegang payudara Jian. Namun pihak kepolisian tidak mempercayai pernyataan ZQ. Tak berselang lama Jian pun ada di sana. Kedatangan Jian benar-benar membuat ZQ berusaha menutupi wajahnya. Apalagi Jian yang terus menyalahkan ZQ. Sebab ZQ yang benar-benar memegang kedua payudaranya. Ternyata ZQ mengira jika bagian yang ia pegang adalah perut Jian. Karena sewaktu kecil Jian memiliki perut yang gemuk dan ZQ sering meremas perutnya. Mendengar semua itu langsung membuat Jian terkejut. Dan benar saja, Jian semakin terkejut ketika mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah ZQ yang baru saja kembali. Lalu saat mereka berada di depan kantor polisi, tanpa disadari Ling juga ada di sana dengan berlari begitu kencang. Momen itu pun menjadi momen pertama kali mereka bertemu. Alhasil mereka memutuskan untuk duduk dan mengobrol di taman. Namun Jian malah merasa sangat canggung. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Di malam hari, Ling makan malam bersama ayahnya dan juga ayah Jian. Saat itu mereka saling mengobrol bersama. Tak disangka ternyata ZQ diam-diam melihat kebersamaan mereka. Namun ZQ belum mau memperlihatkan dirinya. Tetapi ZQ bahagia melihat kebersamaan tersebut. Pada scene yang berbeda, Jian terus saja termenung dan mengingat kembali kenangan bersama kedua kakaknya sewaktu mereka kecil. Dan di sisi lain, ZQ masih saja tidak memiliki keberanian untuk menghubungi Jian. Sementara itu, Ling yang berada di rumah Jian terus saja mengobrol dengan ayah Jian. Bahkan Ling kembali masuk ke kamar Jian untuk melihat barang-barang masa kecil mereka yang masih disimpan dengan baik oleh Jian. Di hari berikutnya, Mingyu sedang menemani Jian di rumah sakit untuk mencabut gigi. Tetapi Jian malah masih saja ketakutan seperti saat ia remaja. Namun Jian terpaksa menuruti perintah dokter di ruangan itu. Walaupun sebenarnya ia sangat ketakutan. Dan dokter tersebut berhasil menenangkan Jian. Tak disangka ternyata dokter itu adalah Ling. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Jian terkejut. Lalu mereka pun mengobrol di ruang istirahat. Tetapi Jian sudah sangat berubah sebab ia sudah sedikit canggung dan menjaga jarak dengan Ling. Kemudian setelah Jian pergi, ZQ kembali menemui Ling. Saat itu ia ingin mengobrol tentang Jian sebab ZQ merasakan perubahan di diri Jian karena ia tidak bahagia melihat kedua kakaknya kembali pulang. Ling yang juga merasakan hal yang sama mencoba memaklumi Jian sebab Jian sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. ZQ pun masih ingin terus merahasiakan kepulangannya dari ayah Jian dan ayah Ling karena ia merencanakan sebuah kejutan. ZQ juga sudah memutuskan untuk menetap bersama keluarga Jian seperti saat ia remaja sebab ZQ ingin berbakti pada ayah Jian dan menjaga Jian dengan baik. Bahkan ZQ sampai mengajak Ling bekerja sama membuat hubungan mereka dan Jian kembali seperti dulu. Namun Ling tidak bersedia melakukan hal itu karena mereka memang sudah dewasa dan tidak akan mungkin bisa kembali seperti sewaktu mereka remaja. Setelah itu ZQ bergegas untuk mengurus pindah rumahnya. Ia juga langsung membersihkan diri di kamar mandi rumah tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Mingyu malah masuk ke rumah itu dan membuatnya terkejut sebab melihat keberadaan ZQ. ZQ juga terkejut karena Mingyu yang ada di rumahnya. Ternyata sudah ada orang yang lebih dulu menyewa rumah tersebut. Tetapi karena ZQ bersedia membayar lebih, maka ia berhasil mendapatkan rumah itu. Dan orang tersebut adalah Mingyu. Bahkan Mingyu menyewa rumah itu untuk seseorang yang ia sukai. Alhasil Mingyu terus saja membujuk ZQ agar ia mau memberikan rumah tersebut pada dirinya. Di sisi lain, hujan turun dengan begitu deras. Jian juga sedang berada di sebuah kafe. Namun kafe tersebut terlihat sangat menyeramkan. Hanya saja ada beberapa kue yang disediakan di atas meja kafe itu.
Tak berselang lama, ketika Jian mengambil ponselnya yang terjatuh, ia malah dikejutkan dengan keberadaan Zikyu yang ada di sana. Ternyata, Zikyu ingin memberikan kejutan khusus untuk Jian, tetapi Jian malah tidak terlihat bahagia sama sekali. Bahkan, sikap Zikyu pada dirinya malah membuat Jian merasa sangat tidak nyaman. Menyadari hal itu membuat Zikyu merasa sedih, sebab usahanya gagal total. Sementara itu, Ling sedang berkunjung ke rumah yang ditempati Mingyu, Jian, dan Tang Chen. Kali ini, Ling berkenalan dengan Tang Chen. Ternyata sebelum ini Mingyu ingin menyewakan rumah tepat di depan rumah mereka untuk Ling. Tak disangka orang yang Mingyu sukai adalah Ling. Namun Ling masih belum mengetahui hal tersebut. Tak berselang lama, Jian pun pulang ke rumah. Saat itu Jian terus saja mengeluh dengan kedua temannya, sebab ia kembali bertemu dengan kedua kakaknya. Hal tersebut benar-benar membuatnya merasa sangat canggung. Apalagi selama beberapa tahun ini mereka hanya sekedar memberikan kabar antara satu sama lain dan sudah tidak seakrab dulu lagi. Tak disangka semua yang dikatakan Jian didengar jelas oleh Ling, sebab Ling yang masih ada di sana. Menyadari hal itu langsung membuat Jian tidak bisa berkata-kata. Lalu mereka pun makan malam bersama. Beruntung keberadaan Mingyu dan Tang Chen berhasil memecahkan rasa canggung antara Jian dan Ling. Namun Ling malah ingin tinggal satu rumah dengan tetangga rumah mereka, sebab mereka masih belum mengetahui jika penyewa rumah itu adalah Zikyu. Kemudian ketika Zikyu ingin masuk ke rumah, tiba-tiba saja Tang Chen menyapanya. Karena Tang Chen yang mengira jika Zikyu adalah laki-laki yang ia sukai. Situasi tersebut benar-benar membuat Zikyu menjadi begitu panik. Akhirnya, Zikyu malah bersikap seperti ingin menyakiti Tang Chen. Hal itu pun langsung membuat Ling dan yang lainnya segera menolong Tang Chen. Momen tersebutlah yang membuat mereka semua baru mengetahui bahwa Zikyu adalah penyewa baru rumah itu. Kemudian mereka pun berkumpul bersama. Jian yang sebenarnya tidak ingin berada dekat dengan kedua kakaknya, malah harus menerima kenyataan jika kakaknya tinggal tepat di depan rumahnya. Saat itu, Zikyu baru mengetahui bahwa orang yang ingin menyewa rumah tersebut lebih dulu adalah Ling. Dan Zikyu juga akhirnya baru menyadari jika Mingyu menyukai Ling. Namun ketika Zikyu ingin mengatakan hal itu, Mingyu malah sudah langsung menyiramnya dengan segelas air. Alhasil Mingyu segera membuat kesepakatan agar Zikyu tidak memberitahukan hal tersebut pada Ling. Beruntung, Zikyu menyetujui hal itu. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana. Kali ini Ling meminta untuk tinggal bersama Zikyu karena mereka memiliki hubungan baik. Maka Zikyu langsung menyetujui permintaan Ling. Di pertengahan malam, Zikyu masih terus saja berpikir tentang cara untuk membuat hubungannya dengan Jian kembali seperti dulu. Tetapi ia merasa sangat bingung. Sementara itu Jian juga tidak bisa tertidur. Alhasil ia malah tanpa sengaja mengejutkan Mingyu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kamar Tang Chen untuk memakai masker dan mengobrol bersama, sebab mereka juga memiliki beban pikiran masing-masing. Saat itu Zikyu dibangunkan oleh suara bel rumahnya. Ternyata orang yang menekan bel tersebut adalah Jian. Melihat kedatangan Jian, langsung membuat Zikyu merapikan dirinya. Kali ini tiba-tiba saja Jian bersikap sangat ramah pada Zikyu karena ia mengundang Zikyu untuk datang ke rumahnya dan merayakan kembali ulang tahun ayahnya agar Zikyu tidak perlu memikirkan kejutan perihal ia yang sudah kembali pulang. Melihat perubahan sikap Jian sempat membuat Zikyu merasa heran, tetapi ia tetap merasa sangat bahagia. Hanya saja kebaikan itu ia perlihatkan setelah Jian pergi dari sana. Kemudian Zikyu langsung sibuk menyiapkan kue, sementara Jian terus mengerjakan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba saja teman online Jian mengirim pesan untuk mengajaknya berpacaran. Hal tersebut benar-benar membuat Jian begitu terkejut. Sementara itu, akhirnya Zikyu pergi ke kedai mie ayah Jian. Di sana, ia membantu seorang turis yang ingin memesan mie. Tetapi ternyata turis tersebut bisa berbahasa Mandarin. Penjaga kasir juga mengenali Zikyu bahwa ia adalah putra ayah Jian. Perbincangan mereka pun didengar oleh ayah Jian. Alhasil ia langsung keluar dapur untuk memastikan kedatangan Zikyu. Betapa terkejutnya ayah Jian saat ia benar-benar melihat Zikyu yang sudah kembali pulang. Bahkan Zikyu sampai bersujud di depan ayah Jian.
Kehadiran Zikyu benar-benar membuat ayah Jian bahagia. Ia juga langsung memeluk Zikyu dengan perasaan haru sebab ayah Jian sudah begitu merindukan Zikyu. Kemudian Zikyu dan ayah Jian pulang ke rumah. Melihat rumah tersebut membuat Zikyu kembali terpukau. Apalagi ayah Jian masih menyimpan semua kenangannya bersama keluarga Jian. Bahkan kamar Zikyu juga terlihat sangat rapi. Ternyata ayah Jian sudah mengetahui bahwa Zikyu akan kembali pulang. Karena beberapa hari sebelumnya, penjaga kasir memberitahu ayah Jian jika ia pernah melihat Zikyu yang datang ke kedai mie. Hanya saja Zikyu masih belum menemuinya. Namun rasa rindu ayah Jian sudah terobati ketika melihat Zikyu yang benar-benar menemuinya. Mereka juga terus saja mengobrol satu sama lain. Di malam hari ketika Jian ingin pulang ke rumah ayahnya, ia melihat genangan air di jalan yang akan ia lewati. Hal tersebut langsung membuat Jian mengingat kenangan masa kecil bersama kedua kakaknya. Sebab di masa lalu, Jian benar-benar sangat disayangi oleh Zikyu dan Ling. Lalu, sesampainya di rumah, Zikyu segera memberikan hadiah pada ayah Jian, ayah Ling dan juga Jian. Tetapi ia tidak memberikan hadiah pada Ling, sebab Zikyu tidak mengetahui jika Ling akan kembali pulang. Setelah itu mereka pun makan bersama. Zikyu juga memberikan kue ulang tahun yang begitu indah untuk ayah Ling. Lalu saat Ling ingin mengambil lilin, Zikyu tanpa sengaja menarik kerah baju Ling karena ia yang akan mengambil lilin tersebut. Namun momen itulah yang membuat Zikyu dan anggota keluarga mengetahui jika ada luka bakar di lengan Ling. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua sangat mengkhawatirkan Ling. Ternyata Ling pernah dilecurkan. Bahkan ayah Ling juga pernah menderita patah kaki dan geger otak. Mengetahui semua itu membuat Zikyu merasa begitu panik, sebab sebelum ini ia tidak diberitahukan hal tersebut sama sekali. Pernyataan itu malah membuat Jian tanpa sengaja mengatakan kalimat yang menyayat hati Zikyu. Karena jika mereka memberitahu Zikyu, Zikyu juga tetap tidak akan bisa kembali untuk membantu merawat ayah Ling. Perkataan tersebut langsung membuat Zikyu merasa sangat bersalah. Beruntung, Ling berhasil mengubah suasana hati Zikyu dan mereka kembali menikmati makan malam itu bersama-sama. Kemudian setelah makan malam selesai, Zikyu, Ling dan Jian bergegas untuk pulang. Zikyu juga menawarkan diri untuk mengantar Jian pulang menggunakan motor listriknya. Namun motor tersebut malah tidak bisa dihidupkan. Alhasil, Ling langsung mengajak Jian untuk pulang bersamanya dengan menaiki taksi. Tetapi di saat yang bersamaan Jian menerima telepon dari seseorang. Bahkan Jian langsung memberitahu kedua kakaknya jika telepon tersebut berasal dari pacarnya. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Zikyu dan Ling menjadi sangat terkejut. Bahkan Zikyu juga bergegas mengejar taksi yang Jian naiki dengan motor listriknya. Namun tiba-tiba saja motor listrik Zikyu mati. Alhasil ia tidak bisa terus mengejar Jian. Sementara itu Ling juga tetap gagal menghubungi Jian, sebab Jian yang sedang sibuk menerima telepon dari pacar online-nya. Di sisi lain, tanpa sengaja Zikyu melihat ibunya yang berada di dalam mobil. Hal tersebut langsung membuat Zikyu berlari mengejar mobil itu. Tetapi usaha Zikyu masih saja gagal. Saat itu Jian sedang diinterogasi oleh rekan kerjanya, sebab ia merasa heran pada Jian yang bisa berpacaran dengan teman online. Bahkan mereka juga belum saling bertemu. Namun Jian memang tidak memperdulikan hal tersebut, sebab ia merasa sangat cocok dengan teman online-nya tersebut yang bernama Ran, walaupun tidak ada perasaan cinta sama sekali. Dan tujuan Jian berpacaran hanya karena ia ingin mendapatkan inspirasi untuk karya-karyanya. Apalagi Ran memiliki hobi yang sama dengan Jian. Tak disangka ternyata Jian memang sangatlah polos. Di sisi lain, Ling dan Zikyu sama-sama melihat postingan Ran di sosial media, walaupun mereka sedang mengurus pekerjaan masing-masing. Kali ini Zikyu benar-benar begitu kesal dengan kalimat yang ditulis oleh Ran. Di malam hari, Jian langsung diinterogasi oleh kedua temannya, karena mereka benar-benar merasa heran atas apa yang Jian lakukan. Tetapi Jian malah terlihat sangat tenang dan bahagia, tanpa mengkhawatirkan apapun perihal hubungannya dengan Ran. Di saat yang bersamaan, Ling dan Zikyu juga ada di sana. Mendengar obrolan mereka langsung membuat Zikyu terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui hubungan Jian tersebut.
Kemudian saat Zikyu berada di kamar Ling, Zikyu masih tidak bisa mereda kekesalannya. Sementara Ling begitu tenang menghadapi hal itu. Bahkan Ling juga berencana untuk meminta Jian mengundang Ran di acara pembukaan kedai kue milik Zikyu. Rencana tersebut pun langsung disetujui oleh Zikyu. Beberapa hari kemudian tibalah hari grand opening kedai Zikyu. Kali ini Jian dan kedua temannya serta Ling ikut menghadiri acara tersebut. Bahkan karyawan yang ada di sana memanggil Jian sebagai bos mereka. Lalu ketika mereka duduk bersama, Mingyu dibuat terpukau dengan kedatangan Zikyu yang memancarkan aura yang sangat tampan. Jian pun juga sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Zikyu. Setelah mereka mulai mengobrol, Tang Chen langsung mengungkit perihal pacar Jian yang akan datang ke kedai itu. Namun tak disangka, Jian malah mendapatkan telepon dari Ran jika Ran tidak bisa ikut bergabung bersama mereka. Karena di pertengahan jalan, Ran mendapatkan inspirasi untuk karyanya. Maka dari itu, Ran harus segera pulang. Pernyataan tersebut benar-benar membuat rekan Jian merasa heran. Namun Jian malah biasa saja dan memaklumi hal tersebut. Bahkan ia masih ceria seperti biasa. Setelah itu, saat mereka berpamitan pulang, Ling langsung merangkul Jian. Ia juga ingin mengantar Jian kembali ke studionya. Namun Jian menolak hal tersebut. Bahkan Jian malah meminta agar Ling pulang bersama Mingyu. Sebelum akhirnya Jian pergi meninggalkan mereka. Di malam hari, bel pintu rumah Jian berbunyi. Ternyata Ling meminta Jian untuk meletakkan sidik jarinya di rumah Ling dan Zikyu. Akhirnya mau tidak mau Jian terpaksa menuruti permintaan Ling. Namun ketika Ling menggenggam tangan Jian, ia langsung mengingat kembali kenangan mereka di masa lalu. Kemudian Jian mulai kembali melukis. Tetapi ia tidak merasa puas sama sekali dengan hasil lukisan tersebut. Alhasil ia mengulang kembali lukisan itu. Tak disangka ketika Jian melukis dua orang pria, ia malah terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Jian mendapati meja makan yang penuh dengan makanan. Ternyata Zikyu lah yang menyiapkan semua makanan tersebut. Mengetahui hal itu, benar-benar membuat Jian tidak bisa berkata-kata sama sekali. Namun ia tetap memakan makanan tersebut dan memperlihatkan bahwa Jian menyukai masakan Zikyu. Tetapi ketika Zikyu ingin setiap hari memasakkan Jian, Jian malah menolaknya. Penolakan itu pun tidak berlaku sama sekali, sebab Zikyu tetap akan memasakkan makanan untuk Jian. Tak hanya itu, Zikyu juga memberitahu bahwa Ling sudah mengatur jadwal untuk Jian memeriksakan giginya. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jian terlihat sangat tidak nyaman. Tetapi ia terpaksa menerima semua bentuk perhatian kedua kakaknya. Setelah itu, Jian pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan giginya bersama Ling. Kali ini, Ling sengaja tidak mengajak suster untuk membantunya, sebab ia ingin berduaan dengan Jian. Namun Jian malah terlihat sangat gugup, sampai membuat Ling menyadari hal tersebut. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, Jian dihampiri oleh Sisi, rekan kerja Ling. Saat itu mereka mengobrol bersama, karena Sisi mengetahui bahwa Ling memiliki satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Namun ketika Sisi mempertanyakan orang yang disukai oleh Ling, Ling malah langsung memberikan jawaban jika ia sudah menyukai seseorang. Alhasil Jian pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Lalu sembari menunggu bus, Jian dihubungi oleh Ran. Kali ini Ran mengajak Jian untuk bertemu. Ajakan tersebut benar-benar membuat Jian merasa sangat bahagia. Jian juga langsung menentukan lokasi untuk mereka bertemu. Sementara itu, Ling mendapatkan kabar dari Mingyu perihal Jian yang sedang pergi bertemu dengan Ran. Mengetahui hal tersebut membuat Ling dan Zikyu segera berusaha untuk menemukan lokasi Jian. Beruntung Mingyu sangat cekatan dalam memberikan informasi. Apalagi Jian yang memang mengupload sebuah postingan. Alhasil Ling dan Zikyu bergegas pergi ke kedai es krim tersebut. Namun mereka tidak berhasil menemukan Jian. Akhirnya mereka terus berusaha mencari keberadaan Jian. Bahkan mereka juga sampai menghampiri ayah Ling untuk membantu mereka menemukan Jian. Tetapi ayah Ling sangat santai menghadapi hal tersebut, sebab Jian yang baru menghilang tanpa kabar selama 1 jam. Lalu, ayah Ling memutuskan untuk menghubungi ayah Jian. Mengetahui dugaan Ling dan Zikyu jika Jian sedang dalam bahaya membuat ayah Jian merasa heran.
Karena Jian sedang berada di kedai mie-nya bersama Ran. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Ling dan Zikyu bergegas pergi menemui Jian. Sementara itu, hubungan Ran dan Jian benar-benar sangat akrab. Sampai-sampai mereka langsung membahas tentang pertemuan orang tua. Ran juga begitu semangat mengajak Jian bertemu dengan orang tuanya. Melihat keakraban mereka membuat ayah Jian mengingatkan Jian untuk lebih peduli dengan perhatian kedua kakaknya. Tak berselang lama, Ling dan Zikyu juga ada di sana. Kali ini mereka benar-benar tidak membiarkan Jian dan Ran menghabiskan waktu berdua. Menyadari sikap kedua kakaknya membuat Jian langsung berpindah tempat ke samping Ran. Ia juga memperkenalkan kedua kakaknya pada Ran. Tak disangka Ran dan Jian memang begitu akrab dan cocok. Bahkan mereka terlihat sangat bahagia. Menyaksikan hal tersebut benar-benar membuat kedua kakaknya tidak bisa berkata-kata. Di malam hari, Jian makan malam bersama keluarganya. Namun kali ini, Ling dan Zikyu langsung memberitahukan jika Ran tidak cocok dengan Jian. Sebab kepribadian Ran yang sangat tidak dewasa. Bahkan mereka merasa Ran memiliki niat yang tidak baik pada Jian. Tetapi Jian masih saja membela Ran di hadapan mereka semua. Tak disangka, Ling malah langsung meminta Jian untuk putus dengan Ran. Sikap kedua kakaknya itu pun benar-benar membuat Jian marah. Sampai akhirnya tanpa sadar Jian malah mengatakan bahwa hidupnya lebih baik ketika kedua kakaknya tidak ada di dekatnya. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan kakaknya hanyalah demi kebaikan Jian. Namun Jian tidak membutuhkan perhatian dan kepedulian yang berlebihan. Bahkan Jian juga meminta agar mereka menjalani kehidupan masing-masing. Karena Ling dan Zikyu bukanlah kakak kandungnya. Mendengar semua itu membuat mereka merasa sangat sedih. Tetapi Ling sudah mengetahui jika kalimat tersebut telah lama Jian pendam di dalam lubuk hatinya. Alhasil Ling memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Suasana saat itu juga langsung berubah menjadi tidak baik-baik saja. Bahkan ayah Jian pun tidak menyangka dengan sikap putrinya. Kemudian ketika Ling sedang berada di perjalanan, ia hanya bisa mengingat kembali kenangannya bersama Jian di masa lalu. Sementara itu, Zikyu terus mengikuti Jian. Walaupun Jian sudah mengatakan kalimat yang menyakiti hatinya, namun Zikyu masih terus meminta agar Jian tetap menginginkan kedua kakaknya yang sebelum ini selalu berada di sisi Jian. Walaupun Zikyu mengetahui bahwa Jian membenci mereka berdua. Tetapi tak disangka Jian benar-benar sudah ingin menjalani kehidupannya sendiri dan meminta mereka menjalani kehidupan masing-masing. Keesokan harinya, Zikyu masih datang ke rumah Jian untuk membuatkan sarapan. Alhasil mau tidak mau, Mingyu tetap mempersilahkan Zikyu masuk ke rumah mereka. Tak berselang lama, Jian pun terbangun dari tidurnya. Melihat keberadaan Zikyu langsung membuat Jian terlihat enggan bertemu dengannya. Maka dari itu, Zikyu segera pergi meninggalkan mereka. Karena ia sudah menyadari hal tersebut. Dan benar saja, setelah Zikyu pergi, Jian langsung makan bersama kedua temannya sembari mengobrol bersama. Di sisi lain, Ling sedang bekerja seperti biasa. Namun ia kembali mengingat perkataan Jian yang begitu menyakiti hatinya. Lalu tiba-tiba saja Sisi ada di sana. Kedatangannya pun membuat Ling merasa terkejut. Di malam hari, Ling sudah pulang ke rumah. Tak berselang lama, Zikyu juga ada di sana. Kali ini Zikyu berusaha membujuk Ling agar mau memaklumi sikap Jian dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Jian. Namun Ling tidak memberikan jawaban apapun perihal hal tersebut. Di hari berikutnya, Jian baru saja terbangun dan lagi-lagi ia sudah mendapati hidangan makanan yang disiapkan oleh Zikyu. Tetapi Zikyu sudah tidak ada di sana. Lalu Jian pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan giginya. Namun saat itu ia tidak diperiksa oleh Ling sebab Sisi yang akan menangani Jian. Setelah selesai, Jian diam-diam mengintip Ling di ruangannya. Tak disangka hal itu malah dipergoki oleh Ling. Tetapi Ling mulai tidak terlalu memperdulikan Jian sampai membuat Jian merasa sedikit kesal. Kemudian Jian kembali ke studionya. Kali ini Ran juga ada di sana bersama kedua rekan kerja Jian. Bahkan mereka mengobrol dengan seru. Saat itu ketika Jian ingin menaiki lift untuk pulang ke rumah, ia malah tanpa sengaja bertemu dengan Ling. Melihat Ling yang membawa koper langsung membuat Jian berpikir jika Ling akan pergi kembali ke Singapura.
Apalagi Ling yang dengan tega tidak memperdulikan Jian dan terus pergi begitu saja. Alhasil Jian terus berusaha menahan Ling. Bahkan Jian juga mengakui kesalahannya yang pernah menyakiti perasaan Ling. Tak disangka ternyata Ling hanya ingin membuang barang-barang pemilik lama rumah yang ia tempati. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jian merasa sangat malu. Beruntung di saat yang bersamaan Mingyu juga ada di sana. Akhirnya Jian langsung bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Namun Ling malah terlihat bahagia melihat perubahan sikap Jian. Kemudian ketika Jian baru saja keluar dari lift, ia malah mendapati Zikyu yang sedang berada di depan pintu rumahnya. Tetapi Zikyu ragu untuk masuk ke rumah Jian. Alhasil Zikyu memilih untuk meletakkan bingkisan yang ingin ia berikan pada Jian di pintu masuk rumah Jian. Lalu setelah Zikyu tidak ada lagi di sana, Jian pun bergegas masuk ke rumah tersebut. Keesokan harinya saat Jian sedang berada di perjalanan, ia malah mendapatkan kabar buruk jika Zikyu mengalami kecelakaan. Bahkan kondisinya juga cukup parah. Hal tersebut benar-benar membuat Jian merasa sangat khawatir. Namun pemberhentian bus masih begitu jauh. Akhirnya Jian segera menghubungi Tang Chen untuk meminta tolong padanya agar mengambil ATM Jian dan membawanya ke rumah sakit tempat Zikyu berada. Setelah beberapa waktu, Jian pun sampai di rumah sakit. Ia juga bertemu dengan Tang Chen. Tetapi Tang Chen malah memperlihatkan jika Zikyu sedang dalam kondisi kritis. Hal tersebut langsung membuat Jian menangis, sebab ia sangat takut kehilangan Zikyu. Melihat kondisi Jian membuat Ling berusaha menenangkannya. Tang Chen juga meminta maaf karena ia hanya sekedar menjahili Jian, sebab kondisi Zikyu baik-baik saja. Tak berselang lama, Zikyu pun kembali tersadar. Ayah Ling dan ayah Jian terus menemani Zikyu. Ternyata sebelum mengendarai motor, Zikyu sempat meminum vitamin yang ada di kamar Ling. Tak disangka vitamin itu adalah obat penenang. Hal tersebut baru membuat mereka semua mengetahui bahwa Ling mengidap insomnia. Sebab obat yang ada di botol vitamin itu adalah obat penenang. Hal itu benar-benar membuat ayah Ling merasa begitu khawatir dengan kondisi Ling. Akhirnya, ayah Ling mengajak Ling untuk mengobrol bersama, untuk meminta Ling menceritakan semua masalah pada ayahnya. Sementara itu, Jian masih terus merawat Zikyu. Melihat kepedulian dan kekhawatiran Jian membuat Zikyu merasa sangat bahagia. Kali ini Jian tidak hanya mengkhawatirkan kondisi kesehatan Zikyu, namun ia juga khawatir dengan keadaan Ling. Apalagi Ling tidak mau menceritakan masalahnya pada siapapun. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana. Saat itu Ling memberitahu mereka jika insomnia yang ia derita adalah hal yang wajar dan Ling memang harus menyembunyikan penyakitnya. Sebab ketika ia tinggal bersama ibu dan adiknya, Ling harus menjadi orang yang selalu sehat. Mengetahui beban hidup Ling langsung membuat Jian dan Zikyu begitu prihatin pada dirinya. Kemudian Jian dan Ling pergi ke sebuah kafe. Kali ini mereka mengobrol bersama. Bahkan tanpa disadari hubungan mereka berdua mulai kembali seperti sebelumnya. Di hari berikutnya, Ling, Jian dan Zikyu duduk bersama. Saat itu Zikyu terus saja dijahili oleh kedua saudaranya. Sebab ia seorang diri yang tidak memakan apapun. Tak hanya sekedar duduk bersama, mereka juga saling mengobrol. Bahkan Zikyu dan Ling terus saja meminta agar Jian memutuskan hubungannya dengan Ran. Tetapi Jian menolak hal tersebut, sebab Jian merasa bahagia menjalani hubungan bersama Ran. Walaupun membahas hal itu, namun mereka masih bersenda gurau bersama. Tak disangka hubungan mereka pun berhasil kembali membaik. Setelah itu tiba-tiba saja kondisi Zikyu sedikit memburuk. Dan ketika Zikyu sedang beristirahat, Ling mengajak Jian untuk membaca sebuah buku. Tetapi isi buku tersebut memperlihatkan kisah masa kecil mereka berdua. Ling juga tanpa sadar sudah tertidur di bahu Jian. Di hari berikutnya, Jian sibuk membantu Zikyu membersihkan tubuhnya. Lalu tiba-tiba saja Ling dan Ran datang menjenguk Zikyu.
Kehadiran Ran benar-benar membuat Zikyu merasa sangat kesal, apalagi mereka memergoki Ran yang sedang memperhatikan tubuh seorang suster, dan ia segera menjadikan hal itu sebagai inspirasi lukisannya. Kemudian Ling mengajak Ran untuk makan dan mengobrol bersama. Kali ini secara tidak langsung Ling meminta agar Ran memutuskan hubungannya dengan Jian, sebab sikap dan kepribadian Ran tidak bisa menjamin Ran bisa menjaga Jian dengan baik. Saat itu Jian dan Mingyu sedang berada di sebuah toko buku. Di sana mereka mencari buku untuk membantu menyembuhkan insomnia Ling. Setelah selesai mereka langsung bergegas pulang ke rumah Ling. Kali ini mereka bekerja sama untuk merapikan dan mendekorasi ulang kamar Ling agar Ling bisa tidur dengan nyaman. Kemudian di malam hari Zikyu sudah pulang ke rumah karena kondisinya yang semakin membaik. Setelah itu Jian bersama kedua kakaknya dan teman mereka makan hotpot bersama di rumah Jian. Tetapi Tang Chen malah kabur ketika melihat kedatangan Jian. Ternyata ia masih merasa bersalah pada Jian. Menyadari hal tersebut membuat Jian bergegas menemui Tang Chen untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Tak disangka akhirnya hubungan mereka pun berhasil membaik seperti sebelumnya. Melihat hal itu membuat Mingyu ikut berpelukan bersama kedua sahabatnya tersebut. Kemudian mereka kembali berkumpul untuk menikmati hidangan hotpot. Kali ini mereka terlihat begitu bahagia. Hanya saja kehadiran Tang Chen malah membuat Zhuang terkejut karena sikapnya yang sedikit berlebihan. Apalagi Tang Chen memang menyukai Zhuang, padahal sebenarnya Zhuang lebih menyukai Mingyu. Lalu ketika Zhuang dan Mingyu sedang menikmati Tang Chen berkaraoke, Jian terus saja menemani Ling dan Zikyu. Kebersamaan tersebut membuat Jian langsung merangkul kedua kakaknya, sebab ia sudah tulus menyambut kepulangan mereka. Namun saat Ling pergi mengantarkan Zikyu ke kamar mandi, Jian tanpa sengaja menjawab panggilan telepon di ponsel Ling karena ia sedang dalam kondisi mabuk. Tak disangka ternyata panggilan tersebut berasal dari Cheng Zi. Dan kali ini Jian baru mengetahui bahwa Ling tidak berkata jujur perihal kepulangannya. Padahal kepulangan Ling kali ini adalah untuk kembali menetap. Bahkan ia juga sudah mendapatkan pekerjaan. Mengetahui hal itu langsung membuat Jian tidak bersemangat dan merebahkan dirinya di sofa rumah. Melihat hal tersebut membuat Ling bergegas membawa Jian beristirahat. Ia juga tidak berhenti memperhatikan wajah Jian. Sampai ketika Mingyu menghampirinya, Ling tanpa malu terus memperlihatkan rasa peduli dan perhatiannya pada Jian. Setelah kebersamaan itu berakhir, Ling sangat terkejut melihat kamarnya yang sudah berubah. Namun ia sudah bisa langsung mengetahui jika semua itu dilakukan oleh Jian. Keesokan harinya, Ling, Zikyu, dan Jian sarapan bersama. Dan ketika Ling masih sibuk menyiapkan buah-buahan, Jian memanfaatkan waktu tersebut untuk memberitahu Zikyu perihal masalah Ling yang berbohong pada ibu dan adiknya. Mengetahui hal itu membuat mereka sama-sama mengerti situasi Ling, sebab ibunya memiliki temperamen yang tidak begitu baik. Kemudian saat Zikyu sedang sibuk melayani pelanggan, ayah Jian menghampirinya dengan membawakan makanan khusus untuk Zikyu. Kali ini mereka pun mengobrol bersama. Ternyata ayah Jian ingin membantu Zikyu mencari keberadaan ibunya. Namun Zikyu malah memperlihatkan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan ibunya. Padahal sebenarnya Zikyu juga sedang berusaha mencari informasi perihal keberadaan ibunya. Lalu di malam hari Zikyu pergi ke suatu tempat sebab ia mendapatkan informasi jika ibunya pernah berada di sana. Di sisi lain, Ling dan Jian sedang berolahraga bersama. Mereka juga memanfaatkan waktu tersebut dengan mengobrol satu sama lain. Melihat keceriaan Jian terus saja membuat Ling tidak memalingkan tatapannya pada Jian. Di hari berikutnya, Sisi kembali menghampiri Ling yang sibuk mempersiapkan barang-barang keperluan untuk menangani pasien. Kali ini, Sisi masih saja kepo dengan gadis yang disukai Ling. Akhirnya, Ling menjelaskan secara detail jika Ling menyukai adik kelas SMA-nya yang berada di bawahnya 2 tingkat. Di sana bersamaan, Jian dan Mingyu pun ada di sana. Saat itu, Mingyu akan ditangani oleh Sisi, sementara Jian ditangani oleh Ling. Lalu sembari memeriksa kondisi gigi Jian, Ling memberitahu Jian tentang dirinya yang akan pergi ke Singapura. Mengetahui hal tersebut membuat Jian terkejut,
sebab ia mengira jika Ling akan pergi dan tidak kembali. Memahami reaksi Jian membuat Ling langsung menjelaskan bahwa ia hanya pergi beberapa hari dan akan segera kembali sebelum hari peringatan kematian ibu Jian. Setelah selesai, Jian dan Mingyu pun pulang bersama. Saat itu Jian malah menduga jika wanita yang disukai Ling adalah Mingyu. Alhasil Mingyu langsung berbunga-bunga. Jian juga tidak cemburu dan mempermasalahkan hal itu sama sekali. Hanya saja Jian khawatir memikirkan Ling yang akan pergi ke Singapura. Saat itu Jian sedang menemani Ran melukis sepasang kekasih. Jian juga terus saja membahas perihal masalah pribadinya pada Ran, sampai membuat Ran merasa jika mereka tidak pernah benar-benar berkencan selayaknya sepasang kekasih. Alhasil tiba-tiba saja Ran mengajak Jian berciuman. Ajakan tersebut benar-benar membuat Jian menjadi sangat panik, sebab Jian tidak pernah melakukan hal itu. Ia juga belum siap secara mental. Namun Ran masih terus saja membujuk Jian. Apalagi Ran merasa jika cinta dan keromantisan di antara mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Bahkan Ran pun mempersilahkan Jian untuk menciumnya terlebih dahulu. Di malam hari, Jian menghampiri Ling untuk memberikan hadiah titipan Mingyu. Melihat Ling yang membawa koper membuat Jian menjadi sangat panik. Padahal Ling hanya ingin mengambil tas ransel di dalam koper tersebut. Mengetahui hal itu membuat Jian menjadi begitu tenang. Ia juga terus menemani Ling mengemasi barang-barangnya. Bahkan Jian sudah menunggu kepulangan Ling. Walaupun Ling masih belum berangkat pergi, namun kali ini Ling sudah benar-benar mengatur kepulangannya, sebab ia tidak akan pergi dari negara itu. Mengetahui hal tersebut semakin membuat Jian merasa tenang. Keesokan harinya, Ling sudah siap untuk berangkat ke bandara. Tak disangka ternyata Mingyu sengaja ingin mengantarkan Ling ke bandara. Tetapi selama di perjalanan ia malah terus saja memikirkan dugaan Jian perihal Ling yang menyukai dirinya. Lalu sesampainya di bandara tiba-tiba saja Mingyu dengan berani mencium Ling sebagai tanda bahwa ia sudah menerima perasaan Ling. Bahkan Mingyu sampai tidak memberikan kesempatan pada Ling untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Alhasil Mingyu masih terus berpikir jika Ling memang menyukainya. Di sisi lain, Zikyu dan bibinya berkunjung ke rumah ayah Jian. Kali ini hubungan antara ayah Jian dan bibi Zikyu terlihat begitu baik. Namun bibi sedang mengalami kesulitan karena ia terpaksa ingin meminjam uang Zikyu untuk membantu biaya pengobatan suaminya. Hanya saja bibi tidak berani mengatakan hal tersebut pada Zikyu. Maka dari itu ayah Jian langsung memutuskan untuk memberikan pinjaman pada bibi. Tetapi tak disangka ternyata Zikyu dan Jian mendengar semua pembicaraan mereka. Oleh sebab itu Zikyu langsung memutuskan untuk memberikan pinjaman pada bibinya. Kebaikan hati Zikyu benar-benar membuat bibi sangat terharu. Apalagi Jian pun sampai bersedia ikut membantu menjaga paman Zikyu. Di hari berikutnya, Jian sedang tidak bersemangat karena ia terus menunggu kabar dari Ling. Zikyu yang mengetahui hal tersebut berusaha menenangkan dan menghibur Jian. Sementara itu ternyata Ling sudah sampai di rumah ibunya. Kali ini hubungan ibu Ling dan Cheng Zi terlihat sangat tidak membaik karena mereka yang tidak akur sama sekali. Apalagi ibu Ling yang mengetahui jika Ling akan kembali pergi meninggalkannya. Bahkan ketika Jian menghubungi Ling, ibu Ling langsung melarang Ling untuk menjawab panggilan itu. Sampai akhirnya ibu Ling malah menghancurkan ponsel tersebut. Saat itu Zhuang sedang berada di kafe Zikyu. Tak berselang lama, Ran juga ada di sana. Namun kedatangan Ran benar-benar masih sangat tidak disukai oleh Zikyu. Sikap tersebut sampai membuat Zhuang merasa heran. Bahkan ia curiga jika sebenarnya Zikyu menyukai Jian. Kecurigaan itu pun langsung disangkal oleh Zikyu, sebab Zikyu hanya ingin menjaga dan bersikap baik pada Jian. Kemudian ketika Zikyu pulang ke rumah, ia bertemu dengan Jian karena Jian ingin menanyakan kabar Ling pada Zikyu. Tetapi Zikyu malah bersikap aneh sebab perkataan Zhuang. Bahkan saat ia membersihkan diri, Zikyu masih memikirkan hal tersebut.
Lalu tiba-tiba saja ketika Zikyu keluar dari kamar mandi, Jian sudah ada di sana sampai menabrak dadanya. Hal itu pun langsung membuat Zikyu menjadi sangat gugup dan bergegas masuk ke kamar. Kali ini Zikyu mengingat kembali tingkah jahil Jian di masa lalu yang membuatnya menjadi begitu malu dan semakin gugup. Padahal Jian masih bersikap seperti biasa pada dirinya. Namun Zikyu tanpa sengaja malah memakan semangka menggunakan sendok Jian. Alhasil ia menjadi terus memperhatikan sendok tersebut. Di hari berikutnya, Jian baru saja pulang ke rumah. Saat itu, ia mendapati Mingyu yang sedang membuat adonan pangsit. Sementara Jian masih saja kehilangan semangatnya, sebab tidak kunjung mendapatkan kabar dari Ling. Bahkan Jian juga tidak bisa menghubunginya. Alhasil di malam hari, Jian sampai tidak selera untuk makan bersama kedua temannya. Tak berselang lama, Zikyu juga ada di sana. Mengetahui keadaan Jian, langsung membuat Zikyu berusaha menenangkannya. Tetapi Jian tetap ingin menyibukkan diri membuat sebuah karya. Keesokan harinya, Jian dan Zikyu pulang ke rumah ayah Jian. Kali ini mereka sedang sembahyang untuk memperingati hari kematian ibu Jian. Lalu mereka bergegas pergi ke kedai mie ayah Jian untuk bertemu dengan kerabat Jian. Di sana mereka mengobrol bersama. Walaupun pembahasan para bibi dan nenek tidak terlalu mereka sukai, akhirnya mereka memilih untuk menghirup udara segar di atas balkon kedai. Di malam hari, Zikyu dan Jian membakar beberapa barang pemberian mereka untuk ibu Jian di pinggir sungai. Bahkan Jian juga sampai mengajak Zikyu mencoba minuman arak yang sebenarnya juga harus diberikan pada ibunya. Sebab arak tersebut memiliki rasa yang membuat mereka memahami makna kehidupan. Setelah selesai, Zikyu langsung menggendong Jian yang sedang mabuk untuk pulang ke rumah. Dan selama di perjalanan, Jian sampai terus meminta Zikyu agar tidak pergi meninggalkan dirinya. Permintaan itu pun langsung dituruti oleh Zikyu, sebab ia memang akan selalu berada di sisi Jian dan ayahnya. Di sisi lain, saat ayah Ling dan ayah Jian sedang mengobrol, tiba-tiba saja Ling juga ada di sana sebab ia baru saja mendarat. Kepulangan Ling langsung membuatnya sembahyang di peringatan kematian ibu Jian. Ayah Jian juga terlihat bahagia karena akhirnya ketiga anaknya sudah berkumpul kembali. Tak disangka ternyata ayah Ling melupakan amanah Ling yang memintanya untuk memberitahu Jian perihal keterlambatan Ling yang sudah pulang di hari itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Ling bergegas pergi menemui Jian. Lalu saat Ling sudah berada di kamar Jian, ia benar-benar tidak bisa lagi menahan diri sebab Ling yang mencium kening dan pipi Jian. Tak disangka hal itu malah tanpa sengaja dipergoki oleh Mingyu, yang akhirnya membuat Mingyu merasa sangat sedih dan kecewa. Sementara Jian langsung terbangun ketika Ling ingin mencium bibirnya. Namun Jian terus berusaha kembali tidur karena merasa sangat gugup. Keesokan harinya, Jian kembali mengingat apa yang Ling lakukan pada dirinya, sampai membuat Jian merasa begitu takut dan geli. Bahkan Jian seperti enggan bertemu serta sarapan bersama Ling. Apalagi Ling yang menjelaskan secara terang-terangan di hadapan Zikyu dan Tang Chen bahwa ia tidak menyukai Mingyu karena Ling menyukai orang lain. Mendengar hal itu, langsung membuat Tang Chen menduga seseorang. Tetapi Tang Chen malah menatap Jian sampai membuat Jian menjadi sangat gugup dan salah tingkah. Saat itu Jian ingin pergi ke studionya, namun tiba-tiba saja ketika Jian sedang berada di depan lift, Ling juga ada di sana. Melihat kedatangan Ling langsung membuat Jian ingin melarikan diri. Namun Ling malah menahan Jian dan memaksa Jian untuk masuk bersamanya ke dalam lift. Situasi tersebut benar-benar membuat Jian merasa sangat gugup. Apalagi Ling kembali dengan berani mendekati Jian. Bahkan Ling tetap meminta Jian untuk memikirkan jawaban perihal ungkapan hatinya. Tetapi Jian tidak bisa menerima semua itu. Sebab Ling adalah kakaknya dan hubungan mereka sejak kecil sampai sekarang adalah keluarga. Namun Ling tetap saja kekeh ingin menikahi Jian agar mereka memiliki ikatan keluarga yang nyata. Alhasil Jian langsung dengan tegas menolak ajakan Ling untuk menikah dengannya dan bergegas keluar dari lift untuk meninggalkan Ling.
Di sisi lain, Ran kembali menemui Zikyu. Kedatangan Ran masih membuat Zikyu merasa sangat kesal. Tetapi ketika Ran memberitahu Zikyu bahwa ia dan Jian sudah putus, Zikyu langsung merasa begitu bahagia. Pada scene yang berbeda, Ling masih sibuk menangani pasien. Setelah selesai, tiba-tiba saja ponsel Ling berdering. Ternyata Zikyu lah yang menghubungi Ling. Kali ini Zikyu memberitahu Ling bahwa Jian dan Ran sudah putus. Mengetahui kabar itu membuat Ling ikut merasa bahagia. Di malam hari, tanpa sengaja Tang Chen mendapati Jian yang bersembunyi. Melihat kondisi Jian membuat Tang Chen begitu mengasihaninya. Alhasil ia langsung mengajak Jian untuk pulang bersama dirinya. Sesampainya di rumah, Jian dan Tang Chen sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana. Kedatangannya kali ini membuat Jian tidak terlalu mempedulikan Ling. Situasi itu pun membuat Tang Chen bingung harus bersikap bagaimana. Tak hanya Tang Chen, Jian juga merasakan hal yang sama. Alhasil ia terus saja mondar-mandir di depan pintu rumah kakaknya. Sampai lama-kelamaan, akhirnya Jian memutuskan untuk masuk diam-diam ke rumah tersebut. Tak disangka kedatangan Jian malah dipergoki oleh Ling. Oleh karena itu, Jian terpaksa beralasan jika ia ingin mengambil buah semangka di kulkas. Namun alasan tersebut tidak bertahan lama, sebab Jian sudah mulai memberanikan diri untuk memberikan jawaban pada Ling jika mereka tidak perlu memiliki hubungan khusus, karena mereka sudah sejak kecil menjadi layaknya keluarga. Dan bisa saja Ling hanya salah menduga perasaannya sendiri pada Jian. Mendengar semua itu tidak membuat Ling berubah pikiran sama sekali, karena ia masih saja mendekati Jian dan memperlihatkan bahwa Ling memang ingin menikahi Jian agar ia bisa memberikan semua hal hanya untuk Jian seorang. Situasi tersebut benar-benar membuat Jian sangat gugup. Bahkan ia memutuskan untuk bergegas kabur meninggalkan Ling. Keesokan harinya, ketika Zikyu ingin membuatkan sarapan untuk Jian, ia malah mendapati sebuah surat yang tertulis jika di hari itu Jian ingin sarapan di luar. Alhasil Zikyu hanya sarapan berdua bersama Ling. Kali ini mereka mengobrol bersama. Ling juga sempat bertanya tentang ibu Zikyu. Pertanyaan tersebut langsung membuat Zikyu terdiam. Kemudian Zikyu kembali menunggu ibunya di depan sebuah perumahan dengan harapan jika ia bisa kembali bertemu dengan ibunya. Lalu saat Zikyu pergi dari sana, ayah Jian baru saja turun dari sebuah bus. Ternyata ayah Jian ingin bertemu dengan ibu Zikyu. Tak disangka kali ini ia berhasil bertemu dengan ibu Zikyu. Namun betapa terkejutnya ayah Jian ketika melihat ibu Zikyu yang membawa seorang anak laki-laki. Lalu mereka pun mengobrol bersama. Saat itu ayah Jian berusaha menceritakan semua hal tentang Zikyu dengan harapan bahwa ibu Zikyu memiliki keinginan untuk menemui anaknya. Tetapi ibu Zikyu malah memperlihatkan jika ia memang sudah tidak lagi menginginkan Zikyu. Menyadari semua itu membuat ayah Jian tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ibu Zikyu juga bergegas pergi meninggalkannya. Tetapi sebenarnya ibu Zikyu tidak sejahat itu, sebab Zikyu masih ada di dalam hatinya. Bahkan beberapa waktu lalu ia pernah pergi melihat Zikyu, walaupun hanya dari kejauhan. Sementara itu Zikyu masih terus memandangi foto ibunya. Lalu tiba-tiba saja listrik toko Zikyu mendadak padam. Dan ketika Zikyu keluar dari dapur, ia melihat Jian dan Ran yang sudah ada di sana. Kali ini Jian merasa heran melihat Zikyu yang bersikap baik pada Ran. Ternyata semua itu karena Zikyu yang sudah mengetahui jika Jian dan Ran putus. Hal tersebut langsung membuat Jian protes. Sebab sebenarnya Jian tidak ingin hal itu sampai diketahui oleh kedua kakaknya. Lalu Jian menghampiri Zikyu yang sedang sibuk membuat kue. Jian juga diajak oleh Zikyu untuk mencoba menghias kue tersebut. Mereka juga terus saja mengobrol bersama, sampai tidak menyadari jika posisi mereka sangatlah dekat antara satu sama lain. Kemudian ketika Jian menggelengkan kepalanya dan membuat rambutnya mengenai wajah Zikyu, Zikyu baru menyadari posisi mereka. Alhasil Zikyu langsung menjadi sangat gugup.
Saat itu Zikyu dan Jian sedang menikmati mie di kedai milik ayah Jian. Lalu setelah Jian pergi dari sana, Zikyu dihampiri oleh nenek Qian. Kali ini nenek Qian tanpa rasa bersalah malah membahas tentang ibu Zikyu. Dan pembahasan tersebut langsung merubah suasana hati Zikyu. Di sisi lain, Jian sedang menikmati keindahan malam di atas balkon rumahnya. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana. Awalnya Jian mengira jika orang yang menghampiri dirinya adalah Zikyu. Setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Ling, Jian langsung bergegas bangkit dari tidurnya. Sebab ia masih merasa panik saat bertemu dengan Ling. Bahkan Jian juga sampai tidak ingin duduk di samping Ling. Kali ini, Ling mengutarakan perasaan yang ia rasakan sewaktu mereka kecil. Ternyata, Ling merasa jika Jian lebih menyukai Zikyu dibandingkan dirinya. Padahal semua itu hanyalah kesalahpahaman. Hal tersebut benar-benar membuat Jian tidak habis pikir. Sementara itu, Zikyu terus menunggu para pelanggan di kedai mie ayah Jian pergi. Sebab ia ingin kembali menemui ayah Jian. Kali ini Zikyu memberanikan diri untuk meminta restu ayah Jian tentang Zikyu yang menyukai Jian. Mengetahui hal itu membuat ayah Jian tidak menyangka sama sekali. Ia juga tidak melarang Zikyu. Sebab Zikyu yang memperlihatkan keseriusannya pada Jian di hadapan ayah Jian. Hanya saja ayah Jian khawatir jika hal tersebut akan membuat hubungan yang mereka bangun sedari kecil akan hancur begitu saja. Maka dari itu ayah Jian meminta agar Zikyu tetap menjadi kakak Jian jikalau nantinya Jian menolak perasaan Zikyu. Permintaan tersebut pun langsung dituruti oleh Zikyu. Pada scene yang berbeda, Jian dan Ling sudah berada di rumah keluarga Jian. Saat itu Jian malah terlihat was-was ketika berada di dekat Ling. Apalagi Ling yang masih terus saja meminta agar Jian tidak menganggapnya sebagai kakak, supaya Jian bisa menjalani hubungan bersama dirinya. Hal tersebut benar-benar membuat Jian tidak habis pikir. Ia juga meminta agar Ling tidak memberitahukan hal itu pada Zikyu. Bahkan Jian terus saja menjaga jarak antara dirinya dan Ling. Situasi tersebut pun hampir saja membuat Jian frustasi. Tak berselang lama, Zikyu juga ada di sana. Kedatangan Zikyu berhasil membuat Jian merasa nyaman dan tenang. Ia juga memperbolehkan Zikyu mengobati kulitnya yang digigit nyamuk. Tetapi situasi itu tidak bertahan lama, sebab tiba-tiba saja Zikyu juga mengungkapkan perasaannya pada Jian. Hal tersebut membuat Jian sangat terkejut. Ia juga langsung mengomeli Zikyu. Apalagi Zikyu yang sudah memberitahukan hal itu pada ayah Jian. Alhasil Jian meminta agar Zikyu tidak memberitahu Ling tentang hal tersebut. Situasi itu pun benar-benar membuat Jian menjadi sangat frustasi. Di hari berikutnya, Zikyu, Ling, ayah Jian dan ayah Ling sedang sarapan bersama. Kali ini ayah Jian memberanikan diri untuk membahas ibu Zikyu. Mengetahui ibunya yang juga berada di kota yang sama dengan dirinya, membuat Zikyu mempertanyakan pada ayah Jian, apakah ibu Zikyu ingin bertemu dengannya? Namun pertanyaan itu tidak bisa dijawab sama sekali oleh ayah Jian. Melihat kesedihan hati Zikyu, membuat Ling memberikan semangat padanya agar Zikyu tetap pergi menemui ibunya, supaya di masa depan nanti Zikyu tidak lagi memiliki beban tanggung jawab. Kemudian saat Zikyu sedang dalam perjalanan, ia menghentikan sepeda motornya karena melihat sebuah kedai McD. Ternyata sebelum ibu Zikyu pergi meninggalkannya, ia sempat diberikan burger McD oleh ibunya. Masa lalu itu masih diingat dengan jelas oleh Zikyu. Bahkan momen di mana ibu Zikyu berjanji akan menjemputnya kembali juga ada dalam ingatan Zikyu. Ingatan tersebut langsung membuat Zikyu memberanikan diri menemui ibunya di salon milik ibu Zikyu. Namun sesampainya Zikyu di sana, ibu Zikyu tidak ada di salon tersebut. Alhasil ia hanya memberikan alamat tokonya pada pekerja yang ada di sana agar ibu Zikyu bisa menemui dirinya. Di sisi lain, Jian sedang membuka paket beberapa buku yang ia beli. Di saat yang bersamaan, kedua rekan kerjanya juga ada di sana. Hal itu langsung membuat Jian bergegas menyembunyikan buku-buku tersebut.
Tetapi tanpa sengaja, Jian malah melupakan buku yang ia duduki. Alhasil rekan kerja Jian berhasil memergoki buku yang dibeli oleh Jian. Dan buku itu adalah buku yang berjudul Sangat Bingung Karena Dicintai Kakak. Hal tersebut benar-benar membuat Jian merasa begitu malu. Setelah itu, Jian pergi bersama Ling untuk makan bersama sembari menemui Ling membeli ponsel baru. Jian juga berusaha menganggap hubungan mereka masih sama seperti sebelumnya. Lalu ketika mereka sudah membeli ponsel baru, Jian langsung membantu Ling untuk menginstal beberapa aplikasi. Dan tanpa sengaja, Jian melihat pesan dari Mingyu. Hal itu membuat Ling meminta agar Jian membaca pesan tersebut. Tak disangka ternyata Mingyu mengirimkan pesan untuk memberitahu Ling bahwa ia sudah melihat Ling yang mencium Jian. Mingyu juga menyadari kesalahpahamannya perihal perasaan Ling pada dirinya. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Jian menjadi sangat panik. Saat itu ketika Zikyu ingin keluar dari toko, ia melihat ibunya yang sudah ada di sana. Namun kali ini ibu Zikyu malah terlihat tidak merindukan Zikyu sama sekali. Bahkan dengan tega ibu Zikyu memberikan sebuah penjelasan yang sangat menyakiti hati Zikyu jika ia memang sudah tidak lagi menginginkan Zikyu. Hal itu langsung membuat Zikyu menyimpulkan bahwa ibunya memang ingin membuangnya karena ibunya merasa jika hal tersebut baik untuk mereka berdua. Akhirnya Zikyu berusaha berbesar hati untuk menerima penjelasan tersebut. Walaupun Zikyu sudah sangat berusaha menahan air matanya, ia juga mengembalikan cermin yang berisi foto ibunya sebelum Zikyu pergi dari toko tersebut. Alhasil, selama di perjalanan Zikyu baru bisa menumpahkan air mata untuk melepaskan kesedihannya. Di sisi lain, Mingyu mendapati Jian yang sedang menunggunya. Tetapi Mingyu malah tidak memperdulikan Jian. Sampai akhirnya lutut Jian terluka sebab ia yang terjatuh karena ingin mengejar Mingyu. Momen tersebut berhasil membuat Mingyu dan Jian memiliki waktu untuk berbicara. Mingyu juga sempat mengobati lutut Jian. Namun mereka malah terus berdebat di saat Jian yang berusaha menjelaskan tentang apa yang dilihat oleh Mingyu. Jika Jian dan Ling tidak berniat mempermainkannya sama sekali. Apalagi Jian juga merasa sangat bingung sebab Ling dan Zikyu yang menyukai dirinya. Mengetahui hal itu semakin membuat Mingyu merasa kesal pada Jian, sampai membuat Mingyu menyakiti hati Jian dengan perkataannya. Alhasil Jian pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Mingyu. Sesampainya di rumah, Jian terus saja menangis. Tang Chen yang melihat hal tersebut merasa tidak tega sama sekali. Akhirnya Tang Chen memutuskan untuk memanggil kakak Jian. Kali ini hanya Ling yang berada di rumah. Oleh karena itu ia langsung berusaha menenangkan Jian. Namun Jian malah menggigit Ling karena renggangnya hubungan Jian dan Mingyu disebabkan oleh Ling. Gigitan tersebut tidak membuat Ling marah sama sekali. Bahkan ia malah mengajak Jian untuk pergi ke rumahnya. Di sana, Ling meminta Jian untuk mengompres matanya agar tidak bengkak karena terus menangis. Ling juga memperlihatkan bekas gigitan Jian. Hal itu membuat Jian merasa bersalah dan langsung membantu mengobatinya. Tetapi saat Jian memijit bahu Ling, Ling malah menyentuh tangan Jian. Hal tersebut pun membuat Jian segera menghindari Ling. Tak berselang lama, Zikyu juga ada di sana. Saat itu, ia memberitahu Jian dan Ling tentang pertemuannya dengan ibunya. Namun Zikyu tidak memperlihatkan kesedihannya sama sekali. Alhasil, Jian memutuskan untuk menghampiri Zikyu di kamarnya untuk memberikan coklat agar suasana hati Zikyu bisa membaik. Tetapi Zikyu masih saja mengelurkan tangannya. Melihat hal tersebut membuat Jian langsung memahaminya jika Zikyu ingin menggenggam tangan Jian. Sebab di masa mereka kecil Zikyu juga pernah dijahili oleh beberapa teman dan Jianlah yang berusaha menenangkan Zikyu. Keesokan harinya, studio Jian sedang sibuk mencari seseorang yang bisa menjadi penerjemah mereka karena mereka akan bertemu dengan klien luar negeri. Akhirnya Jian memutuskan untuk meminta bantuan Zikyu. Kali ini penampilan Zikyu benar-benar membuat mereka menjadi sangat terpukau. Tetapi Zikyu masih saja menjahili Jian, padahal usia mereka yang sudah bukan lagi anak-anak.
Lalu ketika klien mereka tiba di sana, Zikyu langsung berusaha melakukan yang terbaik. Sampai akhirnya mereka berhasil bekerja sama dengan klien tersebut. Hal itu membuat mereka merasa begitu bahagia. Mereka juga memutuskan untuk makan dan mengobrol bersama untuk merayakan keberhasilan tersebut. Saat itu, Ling sedang berada di rumah seorang diri, tetapi ia malah kembali dibayangi oleh ibunya. Situasi tersebut benar-benar membuat Ling menjadi sangat ketakutan. Tak berselang lama, Jian juga ada di sana. Kedatangan Jian langsung membuat Ling memeluknya. Jian pun berusaha menenangkan Ling. Lalu mereka memutuskan untuk berlari bersama agar suasana hati Ling bisa membaik. Mereka juga mengobrol tentang alasan ibu Ling mengizinkan Ling pergi meninggalkan ibu dan adiknya. Ternyata ibu Ling sudah mulai membuka pikirannya dengan membebaskan Ling membuat keputusan untuk hidupnya. Kemudian ketika mereka kembali ke rumah, Ling segera mengobati luka di lutut Jian. Tak berselang lama, Zikyu juga ada di sana. Melihat kondisi Jian membuat Zikyu merasa sangat khawatir karena Jian yang terjatuh di perjalanan pulang ke rumah. Keesokan harinya, ibu Zikyu kembali menemui ayah Jian. Ternyata kali ini ibu Zikyu ingin berdiskusi tentang toko Zikyu sebab ibu Zikyu merasa pengelolaan toko tersebut tidak memberikan keuntungan pada Zikyu. Alhasil ia meminta bantuan ayah Jian untuk memperkenalkan salah satu teman ibu Zikyu pada Zikyu. Namun ayah Jian harus merahasiakan hal itu karena ibu Zikyu tidak ingin Zikyu mengetahui bahwa dirinya lah yang memberikan bantuan padanya. Di sisi lain, Jian bertemu dengan Mingyu di sebuah kafe. Saat itu Jian berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi Mingyu masih ingin menenangkan diri. Bahkan Mingyu juga merasa malu dengan dirinya sendiri. Keputusan Mingyu membuat Jian sangat sedih, sebab mereka sudah bersahabat begitu lama. Di sore hari, Tang Chen baru saja pulang ke rumah, tetapi suasana hatinya sedang sangat tidak baik. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jian. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat karya bersama-sama. Sampai di malam hari mereka masih saja tidak bersemangat. Dan tanpa sengaja perkataan Jian membuat Tang Chen salah paham. Akhirnya mereka saling berdebat sampai memukul satu sama lain menggunakan bantal. Akhirnya Jian memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya. Di sana ia langsung melampiaskan kekesalannya. Melihat hal tersebut membuat Ling ingin berusaha menenangkan Jian. Namun cara yang digunakan oleh Ling adalah mencium Jian dengan begitu mesra. Sampai membuat Jian merasa tidak habis pikir sama sekali. Ia pun juga bergegas kabur pergi meninggalkan Ling. Saat itu Jian baru saja terbangun dan ia sudah melihat kedua kakaknya sedang sibuk menyiapkan sarapan. Melihat Ling yang ada di sana langsung membuat Jian kembali mengingat momen mereka berciuman. Alhasil Jian segera menyadarkan diri dan berlari masuk ke kamar mandi. Tak disangka kali ini ia terkejut sebab mendapati Mingyu yang juga ada di kamar mandi. Ternyata Mingyu telah kembali ke rumah mereka. Bahkan Mingyu sudah terlihat tidak marah pada Jian karena Mingyu malah menjahili Jian sebab ia ingin melihat bagaimana dramatisnya kisah cinta segitiga antara Jian dengan kedua kakaknya. Kemudian ketika mereka sarapan bersama, suasana malah menjadi begitu hening. Hal tersebut pun membuat Mingyu menegur mereka. Bahkan Mingyu sengaja menjahili Jian dengan mengatakan beberapa kode perihal kedua kakak Jian yang menyukai Jian, sampai membuat Jian menjadi sangat panik. Tak berselang lama, Tang Chen juga ada di sana. Namun hubungan Jian dan Tang Chen masih belum membaik, sampai membuat mereka dengan berani memperlihatkan kekesalan antara satu sama lain. Setelah itu Jian dan Zikyu pergi bekerja sama. Tetapi lagi-lagi Jian terus mengingat momen ciumannya bersama Ling. Hal tersebut benar-benar membuat Jian berusaha untuk melupakannya. Bahkan Jian malah bertanya pada Zikyu, apakah Zikyu akan tiba-tiba menciumnya? Pertanyaan itu langsung membuat Zikyu terkejut. Namun ia bukanlah laki-laki seperti itu. Mengetahui hal tersebut berhasil membuat perasaan Jian menjadi sangat lega dan hubungan mereka pun masih seperti layaknya kakak beradik. Di malam hari, Jian sedang berada di sebuah kafe. Kali ini ia menikmati kue seorang diri dengan begitu nikmat.
Tak berselang lama, Ling juga ada di sana. Kedatangannya pun membuat Jian terkejut. Apalagi Ling yang selalu saja bersikap romantis pada dirinya. Bahkan, Jian terkejut melihat Ling yang bersedia makan di sendok yang sama dengannya. Momen tersebut benar-benar membuat Jian merasa sangat canggung. Namun Jian sepenuhnya menerima perlakuan romantis Ling dan mereka pun saling bersenda gurau bersama. Keesokan harinya, Jian sibuk menjawab pertanyaan wawancara karena karya-karya Jian mulai berkembang pesat. Lalu setelah selesai, Jian terus menunggu ZQ menutup tokonya. Ternyata Jian ingin mencoba menjelaskan dan membuat ZQ memahami hubungan mereka berdua. Hanya saja kali ini Jian dengan perlahan menolak perasaan ZQ sebab ZQ sudah seperti kakak kandungnya. Bahkan Jian merasa bahwa ZQ memang bagian dari keluarganya dan mereka saling menyayangi satu sama lain seperti sebuah keluarga bahagia. Beruntung ZQ memahami hal tersebut dengan begitu lega. Di malam hari, Jian, Mingyu, dan Tang Chen makan bersama di meja makan mereka. Saat itu Mingyu mengingat kembali bagaimana pedihnya kehidupan Tang Chen karena tuntutan orang tua yang membuat Tang Chen hampir menjadi gila. Beruntung kehadiran Jian dan Mingyu berhasil membuat Tang Chen merasakan dukungan dari orang terdekat. Tetapi Tang Chen malah berpikir jika dukungan mereka menambah bebannya. Apalagi kali ini ia merasa iri atas pencapaian Jian dan Mingyu. Akhirnya Jian dan Tang Chen pun berdebat. Perdebatan itu membuat Jian bergegas pergi ke rumah kakaknya karena ia merasa sangat kesal. Tak berselang lama Tang Chen juga ada di sana. Melihat keberadaan Zhuang membuat Tang Chen merubah sikapnya menjadi begitu manis. Namun di hadapan semua orang, Zhuang malah tanpa sengaja memperlihatkan bagaimana perjuangan Tang Chen untuk mendapatkan uang dengan membuat orang-orang berakting demi mendapatkan apa yang mereka harapkan. Hal itu pun membuat Tang Chen merasa kesal dan sedih. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Jian juga menemui Zhuang untuk memarahinya sebab sudah bersikap seperti itu pada Tang Chen walaupun Zhuang tidak sadar sudah melakukan kesalahan apa. Kemudian Ling menemui Jian yang sedang tertunduk di kamarnya. Ling juga berusaha menghibur Jian. Lalu tiba-tiba saja Ibu Ling menghubunginya. Kali ini Ibu Ling ingin berbicara dengan Jian. Obrolan antara Jian dan Ibu Ling sempat membuat Jian merasa heran sebab Ibu Ling sudah bersikap sangat baik. Padahal Jian pernah khawatir jika Ibu Ling tidak merestui hubungan mereka. Jian juga mulai kepo sejak kapan Ling menyukai dirinya. Mengetahui bahwa Ling sudah sangat lama menyukai dirinya membuat Jian terkejut. Apalagi Ling rela menunggu Jian sampai kapanpun. Walaupun mungkin saja Jian sudah menikah lebih dulu. Dan jika hal itu terjadi, maka Ling tetap akan ikhlas walaupun ia hanya bisa menjaga anak Jian. Mengetahui hal tersebut membuat Jian merasa begitu terharu. Jian juga akan selalu siap untuk mengulurkan tangannya pada Ling di saat Ling sedang berada dalam kondisi apapun. Sebab Jian pun tidak bisa menjalin hubungan dengan orang baru. Pernyataan itu langsung membuat Ling memeluk Jian. Bahkan Ling juga ingin mencium Jian. Namun ZQ hampir saja memergoki mereka. Beruntung ZQ tidak mencurigai kebersamaan mereka berdua. Ya, kemana? Keesokan harinya ketika Jian sedang sarapan bersama Ling dan ZQ, Mingyu malah kembali menjahili Jian dengan membaca sebuah buku yang berjudul Gangguan Karena Terlalu Dicintai Kakak. Menyadari hal itu membuat Jian merasa sangat panik. Namun Jian tidak bisa berbuat apa-apa dan kedua kakaknya pun mengetahui hal tersebut. Beruntung mereka tidak merasa curiga sama sekali. Bahkan ZQ memilih untuk menyita buku itu sebab Jian tidak boleh membaca buku tersebut. Kemudian saat ZQ sudah berada di toko, ia kedatangan salah seorang teman ayah Jian. Padahal sebenarnya Bibi Luo adalah rekan ibu ZQ. Awalnya ZQ masih tidak menyadari hal itu. Namun lama-kelamaan ZQ berhasil mengingat siapa sebenarnya Bibi Luo. Alhasil ia langsung menolak bantuan dari Bibi Luo untuk mengatasi permasalahan tokonya. Setelah itu, ZQ dan Jian makan siang bersama ayah Jian. Kali ini ZQ meminta agar ayah Jian tidak menerima bantuan dari siapapun untuk dirinya. Lalu ketika mereka selesai membicarakan hal tersebut, ayah Jian malah mencurigai jika mereka berdua sudah berpacaran. Hal itu pun langsung dibantah oleh Jian karena mereka hanyalah kakak beradik.
Kebersamaan mereka kali ini benar-benar memperlihatkan hubungan keluarga yang murni. Kemudian saat mereka ingin pulang ke rumah masing-masing, Jian sempat menemani Zikyu mengambil uang. Tetapi ia merasa heran mengapa Zikyu mengambil uang dari kartu kredit. Hal tersebut langsung membuat Jian berpikir bahwa Zikyu sedang kesusahan. Apalagi ternyata selama Zikyu hidup di luar negeri, ia selalu membiayai hidupnya seorang diri tanpa bantuan dari ayah kandungnya. Mengetahui hal tersebut membuat Jian dan Ling segera menginterogasi Zikyu di rumah. Namun kali ini Zikyu masih saja memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja, padahal tokonya sudah hampir diambang kebangkrutan. Maka dari itu Ling meminta Zikyu untuk menutup toko tersebut. Namun saran Ling tidak direstui oleh Jian dan Zikyu. Walaupun lama-kelamaan Zikyu memahami tujuan Ling. Alhasil ia memutuskan untuk berusaha membangkitkan usaha itu selama beberapa bulan. Sebelum akhirnya Zikyu terpaksa menutup toko tersebut jikalau nantinya ia tetap tidak mendapatkan keuntungan. Lalu tiba-tiba saja Ling malah ngambek dengan mereka berdua dan memilih untuk masuk ke kamar. Hal tersebut terpaksa membuat Jian membujuknya. Tetapi tak disangka Ling hanya berpura-pura ngambek sebab ia ingin melihat respon pacarnya. Mendengar hal itu sempat membuat Jian terkejut. Sampai akhirnya ia baru menyadari jika mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Walaupun tidak ada pernyataan resmi untuk mengawali hubungan tersebut. Dan ketika Ling ingin menikmati momen berdua bersama Jian, Jian malah terburu-buru pergi bersama Zikyu membeli beberapa buah-buahan. Ternyata Jian ingin membayar semua buah-buahan itu. Tetapi hal tersebut malah membuat Zikyu marah pada Jian. Karena Zikyu tidak ingin dikasihani dan dianggap kesulitan. Perdebatan itu pun membuat Jian marah pada Zikyu. Sebab apa yang ia lakukan hanya karena mereka adalah keluarga. Di hari berikutnya, Jian bersama teman-temannya makan bersama di sebuah restoran. Ling dan Zikyu juga ada di sana dengan mereka semua. Lalu tanpa sengaja rekan kerja Jian melihat sebuah postingan di sosial media. Dan pemilik akun tersebut adalah Jian. Membaca postingan itu membuat mereka semua merasa sangat terkejut karena Jian yang menuliskan bahwa kedua kakaknya menyatakan cinta pada dirinya. Momen tersebut langsung membuat suasana berubah menjadi begitu menegangkan. Sesampainya di rumah, Tang Chen dan Ming Yu tidak bisa membantu Jian dan Jian pun dibawa oleh kedua kakaknya untuk masuk ke rumah mereka. Saat itu Ling dan Zikyu terus saja berdebat karena mereka sama-sama ingin bersama Jian. Sampai akhirnya Ling terpaksa berkata jujur bahwa ia dan Jian sudah menjalin hubungan. Jian juga tidak membantah hal tersebut. Mengetahui semua itu benar-benar membuat Zikyu merasa sedih karena ia merasa jika semua orang tidak menginginkan dirinya. Di malam berikutnya, Ling menjemput Jian di studio. Kali ini mereka terlihat sangat bahagia. Mereka juga pergi untuk melihat pohon yang pernah ditanam Jian di halaman kampusnya. Bahkan pohon tersebut sudah menjadi pohon permohonan. Alhasil Ling langsung ikut membuat sebuah permohonan di pohon itu. Lalu tiba-tiba saja Ling malah menggendong Jian dan memperkenalkannya di pohon tersebut. Momen itu pun membuat Ling mencium Jian dengan begitu mesra. Kemudian mereka memutuskan untuk makan bersama di sebuah restoran. Awalnya suasana hati mereka masih membaik, tetapi Ling malah bersikap egois sebab ia tidak lagi mempedulikan perasaan Zikyu. Padahal Jian hanya meminta agar mereka menjaga jarak saat di hadapan Zikyu untuk sementara waktu. Bahkan Ling malah sampai merasa jika Jian hanya mengasihani Zikyu dan tidak mengasihani dirinya. Lalu Ling pun pergi begitu saja meninggalkan Jian. Kepergian Ling membuat Jian berlari menghampirinya. Kali ini Ling mengharapkan agar Jian bisa selalu ada untuk dirinya sebab ia hanya memiliki Jian. Berbeda dengan orang lain yang memiliki teman dan kerabat. Ternyata selama Ling berada di Singapura, selain merawat ibu dan adiknya, ia terus saja memikirkan Jian tanpa bisa melakukan hal apapun sama sekali. Mengetahui semua itu membuat Jian langsung memeluk Ling karena ia sangat mengkhawatirkan kondisi mental Ling.
Sesampainya di rumah, Jian terus saja termenung sebab ia bingung dengan nasib kedua kakaknya. Oleh karena itu, Jian memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Kali ini, Jian meminta semangat dari ayahnya tanpa memberitahukan sama sekali tentang masalah antara dirinya dan kedua kakaknya. Tak disangka obrolan Jian bersama ayahnya benar-benar berhasil menghibur hati Jian. Hal itu langsung membuat Jian mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Keesokan harinya, Jian menemui Ling di ruang kerjanya. Saat itu, Jian mengajak Ling untuk makan siang bersama. Perubahan sikap Jian sempat membuat Ling merasa heran. Lalu, saat mereka keluar dari restoran tersebut, Jian baru memberitahu Ling jika ia ingin membuat Ling merasa cukup dalam mendapatkan perhatian dan kepedulian dari dirinya, agar Ling tidak lagi membutuhkan orang lain mengasihani dirinya. Tak hanya itu, sebelum Jian pergi meninggalkan Ling, ia sempat berbalik badan untuk memberikan ciuman pada Ling. Hal tersebut benar-benar membuat Ling merasa sangat bahagia. Di malam hari, Jian terus menunggu Zikyu pulang ke rumah. Dan ketika ia mendengar suara pintu, Jian langsung bergegas keluar untuk berpura-pura ingin membuang sampah. Padahal ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Zikyu. Kali ini Jian juga meminjamkan kartu ATM-nya pada Zikyu agar Zikyu bisa membayar kartu kreditnya. Namun Zikyu menolak bantuan tersebut karena ia tidak ingin Jian mengasihani dirinya, sebab Zikyu sangat membenci hal tersebut. Di hari berikutnya, Jian menonton film bersama Ling di kamar sembari memakan buah semangka. Mereka juga terus saja mengobrol antara satu sama lain. Bahkan Jian ingin mengetahui bagaimana kondisi Ling selama ia merawat ibu dan adiknya. Tak disangka usaha Ling di sana benar-benar begitu berat untuk melewati hari-harinya. Karena ibu Ling yang berulang kali mencoba bunuh diri. Sampai tanpa sengaja tindakan ibu Ling membuat bahu Ling melepuh karena terkena tumpahan bubur yang masih panas. Cerita tersebut akhirnya membuat Ling tertidur di bahu Jian. Di malam hari, Jian baru saja selesai membeli es krim dan ia melihat Zikyu yang juga ingin pulang ke rumah dengan membawa seekor anak anjing. Hal itu langsung membuat Jian ingin menghampiri Zikyu, namun ia malah hampir saja terjatuh. Alhasil Zikyu segera membantu Jian, tetapi es krim Jian malah dimakan oleh anak anjing tersebut. Lalu mereka pun membersihkan anak anjing itu bersama-sama dan Jian masih terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Zikyu. Saat itu, Jian, Ling, dan Zikyu sedang makan mie bersama di kedai ayah Jian. Namun Jian hampir saja membuat Zikyu kesal sebab ia yang memberikan iga manis untuk Ling. Beruntung Jian langsung memahami hal tersebut dan segera melakukan hal yang sama untuk Zikyu. Alhasil Zikyu mengajak mereka untuk membuat perjanjian agar Jian berlaku adil pada dirinya dan Ling, serta Jian harus memihak pada Zikyu jikalau nantinya Ling berkelahi dengan Zikyu. Mendengar semua itu hampir membuat Ling keberatan. Tetapi Jian langsung memberikan kode pada Ling untuk menyetujui perjanjian tersebut. Tak berselang lama, ayah Jian dan Buzang juga ada di sana. Buzang adalah orang yang ingin mendekati ayah Jian. Jian yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat sangat mendukung kencan buta itu. Lalu tiba-tiba saja Ling menggenggam tangan Jian di hadapan ayahnya, sembari meminta agar ayah Jian menyerahkan Jian pada dirinya. Melihat hal tersebut benar-benar membuat ayah Jian begitu terkejut, karena sebelum ini ia hanya mengetahui bahwa Zikyu lah yang menyukai Jian. Memahami respon ayah Jian membuat Zikyu segera memperlihatkan jika ia baik-baik saja atas hubungan Jian dan Ling. Namun ayah Jian masih kebingungan. Ia juga ingin meminta penjelasan dari Jian, tetapi Jian malah enggan memberikan penjelasan pada ayahnya dan memaksa ayah Jian untuk segera mengajari Buzang memasak di dapur. Kemudian Jian dan Ling pulang ke rumah keluarga Jian. Kali ini mereka masih terus membahas masalah kesulitan yang dialami Zikyu. Tak disangka ternyata Ling diam-diam sudah mulai mengatasi masalah itu dengan membayar tagihan kartu kredit yang dipinjam oleh Zikyu.
Mengetahui hal tersebut membuat Jian ingin mengetahui nomor rekening ZQ. Namun, Ling malah meminta Jian untuk bermanja-manja agar ia memberikan nomor rekening itu. Alhasil, Jian langsung mengecek situasi dan mencium seluruh wajah Ling. Tetapi Ling masih merasa kurang. Akhirnya, ialah yang bersikap agresif pada Jian. Namun, tiba-tiba saja ayah Jian pulang ke rumah. Beruntung keromantisan mereka tidak dipergoki oleh ayah Jian, walaupun mereka berdua terlihat salah tingkah. Melihat kebersamaan mereka membuat ayah Jian meminta Ling membeli sebuah barang, dan momen itu dimanfaatkan ayah Jian untuk meminta penjelasan dari Jian perihal hubungannya dengan Ling. Ternyata ayah Jian khawatir jika ibu Ling tidak akan merestui hubungan mereka. Memahami kekhawatiran ayahnya langsung membuat Jian berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia akan baik-baik saja. Apalagi ibu Ling juga tinggal jauh dari mereka. Di malam hari, Ling dan Jian diam-diam memperhatikan ZQ yang sedang bekerja di hotel. Tak disangka apa yang mereka lakukan malah dipergoki oleh ZQ. Kali ini Ling memberitahu ZQ bahwa ia sudah melacak ponsel ZQ. Bahkan, Ling juga diam-diam membayar tagihan kartu kredit ZQ. Mengetahui hal tersebut membuat ZQ sedikit terkejut. Namun, ia masih gengsi untuk mengucapkan terima kasih pada kedua saudaranya itu. Tetapi Jian tetap memperjelas bagaimana besarnya kepedulian dan rasa sayang Ling untuk ZQ. Situasi tersebut pun memperlihatkan hubungan mereka yang sudah mulai membaik seperti sebelumnya. Di sisi lain, tiba-tiba saja ibu ZQ menemui ayah Jian dengan membawa anaknya yang bernama Dongdong. Saat itu ibu ZQ mulai curiga pada ayah ZQ, sebab ia pernah mendapati ZQ yang bekerja di sebuah hotel. Melihat anaknya yang kekurangan uang membuat ibu ZQ tidak terima, sebab ayah ZQ adalah orang kaya raya. Mengetahui kesulitan ZQ membuat ayah Jian sangat terkejut. Akhirnya, ibu ZQ langsung menghubungi ayah ZQ. Kali ini ia benar-benar melampiaskan semua kekesalan dan amarahnya pada ayah ZQ. Tak disangka, kali ini ibu ZQ dan ayah Jian baru mengetahui bahwa selama ZQ berada di luar negeri, ia sudah membiayai hidupnya sendiri. Karena ZQ tidak mau mematuhi perintah ayahnya yang melarang ZQ menghubungi keluarga Jian. Mengetahui semua itu, tetap membuat ibu ZQ meminta ayah ZQ untuk bertanggung jawab. Kemudian tanpa disadari, Dongdong malah berbagi makanan dengan anjing yang ada di sana. Melihat hal tersebut, membuat ayah Jian baru mengetahui jika Dongdong mengidap autis. Kebersamaan antara ibu ZQ dan ayah Jian membuat mereka berdua mengobrolkan banyak hal. Pada scene yang berbeda, ZQ baru saja selesai membersihkan diri dan ia mendapatkan pesan dari ayahnya yang mengirimkan uang untuk dirinya. Di saat yang bersamaan, ayah ZQ juga menghubungi dirinya. Namun kali ini mereka berdua malah saling berdebat. ZQ pun tidak ingin menerima uang tersebut. Bahkan ia baru mengetahui jika semua itu adalah ulah ibunya sendiri yang memarahi ayahnya atas apa yang terjadi pada ZQ. Mengetahui semua itu membuat mental ZQ sangat terganggu. Karena sebelum ini, ibu ZQ mengatakan bahwa ia tidak menginginkan ZQ. Hal tersebut benar-benar membuat ZQ merasa bingung. Mengapa ibunya masih memperdulikan dirinya? Ia juga sampai tidak menghiraukan Jian yang ada di sana dan memilih untuk pergi. Menyadari kondisi ZQ, membuat Jian, Ling dan kedua temannya bergegas mencari keberadaan ZQ. Namun Jian meminta agar Mingyu dan Tang Chen menunggu mereka di rumah. Jian juga segera menghubungi ayahnya untuk memberitahukan hal tersebut. Ternyata ZQ pergi ke salon ibunya dengan perasaan yang penuh dengan amarah. Ia juga kembali mengingat momen saat bersama ayahnya, sebab ia benar-benar tidak ingin mengakui ayahnya sebagai ayah kandung dan melupakan keluarga Jian begitu saja. Tak berselang lama, Jian dan Ling berhasil menemukan ZQ. Melihat kedatangan Jian langsung membuat ZQ memeluknya. Namun pelukan itu malah sedikit mencekik Jian. Alhasil Jian segera menggantinya dengan menggenggam tangan ZQ sembari memberikan senyuman untuknya. Kemudian ayah Jian, Dongdong dan ibu ZQ juga ada di sana. Kali ini mereka memberikan waktu untuk ZQ mengobrol dengan ibunya. Melihat kehidupan ZQ benar-benar membuat mereka sangat prihatin. Lalu mereka bergegas menuju ruangan ZQ dan ibunya karena mendengar suara pecahan gelas. Ternyata ZQ sedang mengeluarkan semua isi hati pada ibunya. Sebab ia merasa heran dengan apa yang ibunya lakukan.
Saat itu Zikyu benar-benar tidak bisa menahan kesedihannya karena ia tidak habis pikir mengapa hanya dirinya lah yang selalu dicampakkan dan tidak diinginkan. Zikyu juga hanya bisa meminta agar mereka menjalani kehidupan masing-masing seperti yang ibunya mau, dan ia memohon agar ibunya tidak menyesali apapun. Kemudian ketika Zikyu keluar dari ruangan tersebut, ia mendapati ayah Jian dan Ling yang berada di depan pintu. Bahkan mereka ikut merasa sangat sedih melihat nasib Zikyu. Tetapi Zikyu masih bisa mengusap air mata Jian dan ia mengajak mereka semua untuk pergi dari salon tersebut. Kali ini Zikyu benar-benar membutuhkan kehangatan mereka. Lalu selama di perjalanan, Jian, Ling dan Zikyu terus saja bergandengan tangan. Bahkan suasana saat itu terasa begitu sunyi dan menyedihkan. Sesampainya di rumah, ayah Jian terus saja termenung. Sementara Jian diam-diam menyelipkan sebuah kertas lewat lubang pintu kamar Zikyu. Keesokan harinya, ayah Jian memasak makanan kesukaan Zikyu. Jian juga membantu ayahnya membuat hidangan salad. Tak berselang lama, Zikyu terbangun karena mendengar dan mencium aroma masakan itu. Ia juga mendapati kertas lukisan Jian yang menggambarkan kebersamaan keluarga mereka. Hal tersebut berhasil mengembalikan semangat Zikyu. Bahkan ia melakukan rutinitas untuk memanggil Ling sarapan. Lalu mereka pun sarapan bersama. Kali ini ayah Jian merasa jika ia kurang baik menjadi sosok ayah karena kenyataan tentang hubungan mereka yang bukan keluarga kandung membuat ayah Jian tidak berani untuk terlalu ikut campur, dan ia hanya bisa berharap agar masalah yang mereka hadapi bisa dilalui dengan baik. Ayah Jian juga menceritakan betapa sulitnya ibu Zikyu sewaktu ia merantau dan menitipkan Zikyu pada ayah Jian. Setelah selesai sarapan, Ling meminta Jian untuk menemani dan mengobrol bersama Zikyu sebab ia harus masuk bekerja. Lalu, Jian dan Zikyu berjalan-jalan bersama. Kali ini, Jian ingin berusaha menghibur serta memperbaiki suasana hati Zikyu. Namun, Zikyu malah meminta Jian untuk pulang ke rumah karena ia ingin menyendiri untuk menenangkan diri. Di sisi lain, ibu Zikyu kembali memimpikan Zikyu sebab sebenarnya ia sangat memikirkan Zikyu. Bibi Luo juga ada di sana untuk membantu merawat ibu Zikyu yang sedang tidak enak badan. Tak disangka ternyata Dongdong bukanlah anak kandung ibu Zikyu, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan semua hal pada Zikyu karena ia merasa memiliki hutang pada Zikyu yang tidak bisa dibayar olehnya. Keesokan harinya, Jian menjemput Ling yang baru saja pulang bekerja. Sementara itu, Mingyu sedang gelisah sebab ia tidak berani pulang ke rumah untuk bertemu dengan Tang Chen karena Zhuang, laki-laki yang disukai Tang Chen, malah menyukai Mingyu. Tak berselang lama, Mingyu pun dikejutkan dengan kedatangan Jian. Alhasil, ia langsung memberitahu Jian tentang masalah tersebut. Walaupun situasi itu sangat menegangkan, namun Jian tetap memaksa Mingyu untuk berani menghadapinya. Lalu ketika Jian dan Mingyu sudah masuk ke rumah, mereka mendapati Tang Chen yang sedang mencoba baju baru. Suasana hatinya pun terlihat sangat membaik. Dan saat Tang Chen mencoba baju terakhir, Jian langsung meminta agar Mingyu mengatakan yang sejujurnya pada Tang Chen. Tak disangka ternyata Tang Chen sudah lebih dulu mengetahui hal tersebut. Namun Tang Chen tidak mempermasalahkannya, sebab ia hanya ingin fokus dalam mengembangkan karir. Keesokan harinya, Jian sarapan bersama kedua kakaknya dan juga Mingyu. Kali ini, Mingyu terlihat sangat tidak bersemangat sebab Zhuang yang masih terus saja mengejarnya. Alhasil, ia meminta bantuan Zikyu untuk mengatakan pada Zhuang agar ia berhenti mengejar Mingyu karena Mingyu juga tidak menyukai Zhuang. Beruntung Zikyu mau membantu Mingyu menyampaikan hal itu. Lalu, Jian pun terus saja memberikan perhatiannya pada Zikyu. Ling pun juga melakukan hal yang sama seperti Jian. Kemudian Jian pergi ke salah satu toko sepatu karena ia ingin membeli hadiah ulang tahun untuk Ling. Jian juga tidak lupa membelikan sepatu itu untuk Zikyu. Tak berselang lama, Jian pun mendapatkan telepon dari Tang Chen sebab ia ingin mengajak Jian bertemu. Saat itu, Mingyu juga ada di sana bersama mereka. Bahkan kali ini suasana hati mereka sedang tidak baik-baik saja. Mengetahui hal tersebut membuat Jian berusaha menghibur mereka berdua.
Namun tiba-tiba saja Jian juga bersedih sebab ia mengingat ayahnya yang mulai beranjak tua karena Jian pernah mendapati ayahnya yang menggunakan kacamata untuk membalas pesan dalam waktu yang cukup lama. Hal itu benar-benar membuat Jian merasa sangat sedih. Kesedihan tersebut langsung membuat kedua teman Jian berusaha menenangkan dirinya. Di hari berikutnya, Buzang kembali menemui ayah Jian untuk memberikan beberapa makanan yang ia masak khusus untuk ayah Jian. Bahkan Buzang sampai menyuapi ayah Jian. Hal itu pun dipergoki oleh ayah Ling dan membuatnya begitu terkejut. Setelah itu, saat ayah Jian makan bersama ayah Ling dan anak-anak mereka, ayah Ling terus saja menjahili ayah Jian. Padahal ayah Jian merasa jika ia tidak cocok dengan Buzang karena Buzang terlalu agresif. Dan di usianya yang sekarang, ayah Jian sudah tidak terlalu berpikir untuk berpacaran. Saat itu tiba-tiba saja Buling dan Chengzi kembali ke kampung halaman mereka. Buling juga sengaja tidak memberikan kabar pada Ling karena kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan kejutan ulang tahun Ling. Di malam hari, Ling dan Jian terus saja bersenda gurau. Sampai akhirnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Ibu Ling dan Chengzi. Alhasil, Ling langsung membawa ibu dan adiknya masuk ke rumah. Saat itu, Ibu Ling benar-benar sudah terlihat begitu tenang, tanpa ada amarah sedikit pun. Bahkan ia juga mengajak Jian untuk mengobrol bersama. Walaupun Chengzi tetap tidak menyukai Jian seperti sewaktu ia kecil. Kemudian di pertengahan malam, Ling masih tidak bisa tertidur karena bayangan ibunya masih saja memenuhi pikirannya. Tak berselang lama, Jian juga ada di sana sebab ia ingin tidur bersama Ling karena Jian mengetahui bahwa Ling pasti sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya mereka pun tidur bersama dengan Jian yang terus menidurkan Ling. Keesokan harinya, Ibu Zikyu mendapatkan kabar buruk jika Dongdong tiba-tiba saja menghilang. Hal itu benar-benar membuat Ibu Zikyu merasa sangat khawatir. Beruntung ada seseorang yang berhasil menemukan Dongdong. Hanya saja orang yang diminta untuk menjemput Dongdong adalah walinya. Alhasil, Ibu Zikyu segera meminta bantuan ayah Ling. Setelah berhasil menemukan Dongdong, Ibu Zikyu langsung berterima kasih pada ayah Ling dan ayah Jian yang sudah bersedia membantunya. Kali ini Ibu Zikyu memberitahu tentang siapa Dongdong sebenarnya. Ternyata Dongdong adalah anak dari seseorang yang dikenal baik oleh Ibu Zikyu. Namun karena permasalahan rumah tangga yang dihadapinya membuat Ibu Dongdong mengalami KDRT. Dan setelah sekian lama berusaha bertahan, Ibu Dongdong tidak tahan lagi. Akhirnya ia tanpa sengaja membunuh ayah Dongdong. Hal tersebutlah yang membuat Ibu Zikyu membantu merawat Dongdong. Dan dalam waktu dekat, Ibu Dongdong akan bebas dari penjara. Hal itu membuat Ibu Zikyu sudah menyiapkan pekerjaan untuk Ibu Dongdong. Mengetahui kenyataan tersebut, membuat ayah Ling dan ayah Jian merasa sangat prihatin. Lalu, Dongdong pun meminta untuk bermain dengan anjing yang pernah ayah Jian kenalkan padanya. Hal itu langsung membuat ayah Jian dan Ibu Zikyu membawa Dongdong ke rumah ayah Jian untuk bermain dengan anjing tersebut. Sesampainya di rumah keluarga Jian, ayah Jian mempertanyakan alasan Ibu Zikyu menutupi semua itu dari mereka. Apalagi Ibu Zikyu yang tidak pernah menikah lagi. Dan kebohongan yang dibuat oleh Ibu Zikyu benar-benar membuat Zikyu merasa sangat sedih. Ternyata Ibu Zikyu hanya ingin melakukan apa yang pernah ia katakan. Sebab di masa lalu Ibu Zikyu sudah menyerahkan Zikyu pada ayah Jian. Namun perkataan itu dibantah oleh ayah Jian karena Ibu Zikyu tidak menepati janjinya untuk menjemput Zikyu kembali. Perkataan tersebut langsung membuat Ibu Zikyu mengingat kenangannya bersama Zikyu. Dan ia benar-benar merasa sedih tanpa menjawab pertanyaan ayah Jian sama sekali. Di malam hari, Ling sedang dalam perjalanan pulang. Ia juga mengingat tentang bagaimana ibunya yang sangat membenci Jian. Namun saat itu, Ling merasa heran mengapa tiba-tiba ibunya bersikap baik pada Jian. Lalu, sesampainya di rumah, ia malah kembali mendapati Jian yang sudah berada di kamarnya. Ternyata Jian takut jika Ling tidak bisa tertidur tanpa dirinya. Tetapi, Ling meminta Jian untuk kembali ke rumahnya karena ia akan tetap bisa tertidur tanpa Jian. Dan Ling tidak lupa berterima kasih atas perhatian serta kepedulian Jian pada dirinya.
Keesokan harinya, Ling yang baru selesai bersiap-siap sudah mendapati hadiah ulang tahun dari Jian di meja makan rumahnya. Hadiah tersebut benar-benar membuat Ling merasa sangat bahagia. Sementara itu, Tang Chen dan Ming Yu juga menyiapkan mie ulang tahun untuk Ling. Saat itu, tibalah hari ulang tahun Ling dan Cheng Zi pergi menemui Zikyu untuk mengambil kue ulang tahun Ling sesuai dengan perintah ibunya. Padahal Zikyu akan membawa kue itu seorang diri sekaligus menghadiri acara ulang tahun Ling. Namun Cheng Zi tetap ingin membawa kue tersebut. Bahkan ia memaksa ingin membayar kue itu seperti yang diamanahkan oleh ibunya. Hal tersebut pun benar-benar membuat Zikyu terlihat sangat kesal. Di malam hari, semua anggota keluarga Ling sudah berkumpul, tetapi Zikyu tidak kunjung tiba. Ternyata Zikyu memang tidak menghadiri acara itu karena ia memiliki kesibukan yang mendesak. Mengetahui hal tersebut membuat Ling dan Jian terlihat curiga jika ada sesuatu yang sudah terjadi. Kali ini, Ibu Ling juga begitu banyak berbicara. Namun Ibu Ling malah menunjukkan bahwa ia adalah ibu yang paling baik. Padahal tanpa sadar, Ibu Ling sudah merendahkan ayah Jian dan ayah Ling. Alhasil suasana di acara itu pun tidak menciptakan kebahagiaan sama sekali. Tetapi mereka terpaksa terus menghargai Ibu Ling. 今天是我们家凌霄27岁生日，儿子，生日快乐。 Kemudian ketika Cheng Zi dan Jian sedang berada di toilet, Cheng Zi dengan berani mengatakan bahwa ia dan ibunya tidak akan pernah merestui hubungan Jian dan Ling. Awalnya pernyataan tersebut masih tidak membuat Jian sedih sama sekali. Namun lama-kelamaan mata Jian menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah acara selesai, Ling ikut mengantarkan ibu dan adiknya kembali ke hotel. Tetapi perbincangan di mobil itu membuat Ling merasa sangat tidak nyaman karena ibunya yang ingin berada lebih lama di sana. Lalu saat Ling pulang ke rumahnya, ia merasa terkejut sebab melihat Jian dan Zikyu yang memberikan kejutan ulang tahun untuk dirinya. Padahal Ling sampai mengira jika Zikyu marah padanya sebab ulah adik dan ibu Ling. Ternyata Zikyu tidak marah sama sekali. Bahkan mereka merayakan ulang tahun Ling dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Di hari berikutnya, ayah Jian sedang menyiapkan beberapa makanan untuk Dongdong. Ia juga segera mengantarkan makanan itu ke salon ibu Zikyu. Sesampainya di sana, ayah Jian langsung mengobrol dengan ibu Zikyu. Walaupun ayah Jian sempat terlihat sedikit salah tingkah karena salah berbicara. Kali ini ayah Jian mengungkapkan semua hal yang ia rasakan. Jika selama ini ayah Jian sempat berpikir bahwa ibu Zikyu adalah orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi setelah melihat sikap ibu Zikyu pada Dongdong, ayah Jian mulai merubah pikirannya. Maka dari itu, ia meminta agar ibu Zikyu berkata jujur. Kenyataan apa yang sebenarnya sedang ia sembunyikan. Beruntung ibu Zikyu mulai bersedia untuk berkata jujur pada ayah Jian. Sementara itu, Zikyu sedang bertemu dengan bibinya. Kali ini, bibi meminta agar Zikyu bersikap baik pada ibunya. Namun, Zikyu malah tetap ingin melakukan apa yang diperintahkan bibi sebelum ini untuk melupakan ibunya. Hal tersebut pun malah membuat bibi merasa sedih karena Zikyu yang sangat keras kepala. Akhirnya, bibi terpaksa berkata jujur jika selama ini ibu Zikyu sudah mengalami kesulitan. Dan apa yang terjadi di hubungan Zikyu dengan ibunya bukanlah kemauan ibu Zikyu. Tak disangka ternyata ibu Zikyu pernah masuk penjara sebab kesalahan yang tidak sengaja ia perbuat karena membuat seseorang terjatuh sampai meninggal dunia. Kenyataan itu pun ibu Zikyu beritahukan pada ayah Jian. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat ayah Jian merasa sangat prihatin pada ibu Zikyu. Bahkan ibu Zikyu berpura-pura bersikap jahat pada Zikyu hanya karena ia tidak ingin Zikyu menanggung malu atas kesalahan yang ia lakukan. Hal itu pun langsung dibantah oleh ayah Jian sebab Zikyu tetap membutuhkan ibunya. Walaupun ibu Zikyu ingin berusaha ikhlas menyerahkan Zikyu pada ayah Jian agar Zikyu bisa hidup dengan baik. Mengetahui semua itu membuat ayah Jian berusaha menyadarkan ibu Zikyu dan memberikan dukungan untuknya supaya ibu Zikyu bersedia memperbaiki hubungannya dengan Zikyu. Beruntung ibu Zikyu mulai bersedia melakukan hal tersebut. Ia juga mengakui jika ayah Jian memanglah orang yang sangat baik. Lalu tiba-tiba saja bibi Zikyu menghubungi ayah Jian untuk memberitahu bahwa
bahwa Zikyu sudah mengetahui kebenaran tentang ibunya. Di sisi lain, Zikyu pergi ke tempat yang memiliki kenangan indah antara ia dan ibunya. Kenangan itu benar-benar membuat Zikyu merasa begitu sedih. Saat itu, Jian yang mendapatkan kabar tentang kondisi Zikyu langsung bergegas pergi menemuinya. Ling juga melakukan hal yang sama seperti Jian. Beruntung mereka berhasil menemukan Zikyu. Kali ini Jian terus saja mengomel sebab ia tidak menyangka dengan kenyataan yang ditutupi oleh ibu Zikyu. Tetapi Zikyu sudah mulai merasa sedikit lebih tenang. Walaupun hubungan Zikyu dengan ibunya masih belum membaik, dan kehadiran kedua saudaranya selalu berhasil membuat Zikyu tidak merasa kesepian. Bahkan Jian terus saja menjahili Zikyu, sampai akhirnya mereka bertiga bersenda gurau bersama. Di malam hari, Jian dan Ling sedang berduaan sembari menikmati suasana romantis. Namun tiba-tiba saja ayah Ling ada di sana. Beruntung ayah Ling tidak memergoki keromantisan mereka. Dan ketika ayah Ling melihat kebersamaan kedua pasangan itu, ia langsung bergegas pergi. Tetapi ayah Ling sempat memberikan perhatiannya tentang kondisi kesehatan Ling. Lalu setelah ayah Ling pergi, Ling dan Jian kembali menciptakan suasana romantis. Namun Ling malah mengajak Jian untuk menikah dengan dirinya. Ajakan tersebut pun membuat Jian terkejut. Ia pun juga masih belum memberikan jawaban apapun. Keesokan harinya, Jian sedang berada di studio. Ia juga kedatangan paket yang begitu besar. Ternyata Jian membeli beberapa oleh-oleh untuk dibawa ibu Ling dan adiknya kembali ke Singapura. Lalu tiba-tiba saja Jian mendapatkan kiriman pesan video dari karyawan kedai ayahnya. Tak disangka hubungan ayah Jian dan ibu Zikyu terlihat mulai akrab kembali. Bahkan ayah Jian masih mengingat bahan makanan apa yang tidak disukai oleh ibu Zikyu. Dongdong juga sampai memuji masakan ayah Jian yang sangat nikmat. Hal tersebut langsung Jian perlihatkan pada Zikyu. Namun Zikyu malah enggan untuk melihat rekaman video itu sebab ia mewajarkan keakraban hubungan ayah Jian dan ibunya. Saat itu Chengzi terlihat sangat kesal dengan ulah ibunya karena ibunya yang sedang sibuk mencari rumah di gedung rumah Ling. Ternyata ibu Ling ingin pindah ke negara tersebut dan tidak lagi kembali ke Singapura. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Chengzi merasa kesal sebab ia tidak bersedia untuk menetap di negara itu. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana dan ia langsung mengajak ibu serta Chengzi untuk mengobrol di rumahnya. Kali ini ibu Ling benar-benar kekeh ingin menetap di sana. Keputusan tersebut tidak bisa dibantah sama sekali oleh Ling karena nantinya akan membuat ibunya salah paham. Namun, Ling meminta agar mereka pindah setelah Chengzi menyelesaikan sekolahnya. Tetapi ibu Ling masih saja tetap pada keputusannya untuk pindah lebih cepat. Lalu tiba-tiba saja Jian juga ada di sana dengan membawa satu kotak oleh-oleh untuk ibu Ling. Kedatangan Jian langsung disambut oleh Ling. Bahkan Ling malah dengan berani mencium Jian di depan ibu dan adiknya. Hal tersebut pun membuat ibu Ling terlihat kesal dan ia bergegas pergi meninggalkan Ling. Sikap itu benar-benar memperlihatkan bahwa ibu Ling memang tidak menyukai Jian. Kemudian Ling langsung menemui Jian dan memeluknya dengan begitu erat, sembari memberitahukan jika ibu Ling akan kembali pindah. Tak disangka Jian tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Bahkan ia malah terus berusaha menenangkan Ling. Di malam hari, Chengzi sedang duduk seorang diri. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria mabuk yang menghampirinya dan tanpa sengaja pria itu merebahkan kepalanya di pangkuan Chengzi. Hal tersebut benar-benar membuat Chengzi merasa ketakutan. Beruntung Zikyu ada di sana dan segera menolong Chengzi. Lalu Zikyu membawa Chengzi kembali ke rumah dan untuk sementara waktu Chengzi akan tinggal di rumah Jian. Tetapi tingkah Chengzi benar-benar membuat Mingyu dan Tang Chen merasa sangat panik. Tak berselang lama, Ling juga ada di sana untuk membantu Jian mengganti spray. Namun tiba-tiba saja Ling malah mengajak Jian untuk tidur bersama karena Chengzi yang akan menempati kamar Jian. Mendengar hal itu langsung membuat Zikyu melarangnya. Alhasil mereka pun tidak tidur bersama. Kemudian ketika Ling membantu Jian memasang spray, Chengzi dengan sengaja melihat kebersamaan mereka. Keromantisan dan keakraban mereka berdua membuat Chengzi merasa sangat sedih.
Keesokan harinya, Jian mengajak Cheng Zi untuk ikut bersamanya ke studio. Tetapi Cheng Zi malah menolak ajakannya, dan ia lebih memilih untuk ikut bersama ZQ ke toko. Hal itu pun terpaksa membuat ZQ menyetujui permintaannya. Kemudian saat ZQ sedang melayani pelanggan, ia terkejut melihat kedatangan ibunya. Kali ini mereka mengobrol bersama dengan begitu tenang. Bahkan ZQ juga memberikan bingkisan untuk ibunya. Dan ibu ZQ pun memberikan cermin yang berisi foto ia bersama ibunya. Hal itu benar-benar membuat ZQ merasa begitu bahagia. Cheng Zi yang melihat hal tersebut juga ikut merasa bahagia. Di malam hari, ayah Jian sedang asyik mengobrol dengan ibu ZQ lewat chat. Tak berselang lama, Jian juga ada di sana. Melihat tingkah ayahnya membuat Jian terus saja menjahili ayahnya. Namun ia tetap mengizinkan ayahnya untuk mencari pendamping hidup. Dan Jian juga tidak lupa untuk memberikan beberapa saran agar ayahnya tidak salah memilih pasangan. Lalu, saat ayah Ling ada di sana, ia malah memaksa ayah Jian untuk meninggalkan dirinya dan Jian. Ternyata ayah Ling ingin memberitahukan Jian bahwa ia tidak perlu khawatir dengan sikap ibu Ling, sebab ayah Ling akan selalu berada di sisinya. Perhatian itu benar-benar membuat Jian merasa sedikit terharu. Setelah itu, ketika Jian baru saja turun dari bus, ia sudah mendapati Ling yang dengan setia menunggunya. Mereka juga pulang bersama sembari mengobrolkan banyak hal. Lalu mereka pun menemukan ZQ yang sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Dan akhirnya mereka bertiga bersama-sama pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tang Chen malah mengadu pada Jian jika Cheng Zi dengan seenaknya merebut remote TV mereka. Hal itu pun membuat Ling mengajak Cheng Zi untuk mengobrol di rumahnya. Kali ini, Ling dan ZQ benar-benar merasa heran dengan tingkah Cheng Zi. Ternyata ZQ ingin membuat kesepakatan dengan Cheng Zi karena ia akan diperbolehkan untuk ikut bersama ZQ dengan sebuah syarat. Dan syarat itu adalah Cheng Zi yang harus belajar bekerja di toko ZQ agar ia bisa mengetahui sulitnya mendapatkan uang. Ling juga menyetujui hal tersebut. Walaupun awalnya Cheng Zi terlihat keberatan, tetapi lama-kelamaan ia pun terpaksa setuju dengan hal itu. Keesokan harinya, Cheng Zi mulai belajar bekerja sebagai kasir. ZQ yang melihat usaha Cheng Zi langsung memotretnya untuk dikirimkan pada Ling, dan tak disangka Cheng Zi mulai terlihat menyukai profesi tersebut. Di sisi lain, Ibu Ling merasa bangga melihat Cheng Zi yang mulai bersedia bekerja di toko ZQ. Namun pertemuan Ibu Ling dengan Ling kali ini memperlihatkan jika Ling sangat tidak menyukainya. Menyadari sikap Ling membuat ibunya meminta agar Ling berkata jujur tentang apa yang ia rasakan. Tetapi Ling enggan melakukan hal itu. Bahkan Ling dengan berani mengatakan bahwa ia ingin menikahi Jian. Mengetahui hal tersebut membuat Ibu Ling merasa sangat terkejut. Namun Ibu Ling berusaha memperlihatkan respon jika ia setuju dengan niatan Ling. Di malam hari, Jian baru saja pulang ke rumah. Saat itu ia hanya berada di rumah dengan Cheng Zi. Kebersamaan mereka membuat Cheng Zi memberitahu Jian betapa bencinya Ibu Ling dengan Jian, ayah Ling dan ayah Jian. Hal itu dipastikan oleh Cheng Zi jika ibunya tidak akan pernah merestui hubungan Ling dengan Jian. Mengetahui hal tersebut membuat Jian tidak bisa berkata-kata sama sekali. Di hari berikutnya, Jian mendapatkan kabar buruk jika salah satu senior mereka membuat berita bohong perihal karya Jian yang meniru karyanya. Kabar itu benar-benar membuat Jian kehilangan semangatnya. Pada scene yang berbeda, Ling dihubungi oleh ibunya bahwa Ibu Ling dan bibinya sudah berada di depan rumah Ling. Namun Ling tidak mau memberitahukan kata sandi rumah pada ibunya. Dan di saat yang bersamaan, Jian juga ada di sana. Alhasil, Ibu Ling meminta bantuan Jian untuk bisa masuk ke rumah tersebut. Ling yang mengetahui hal itu langsung bergegas pulang ke rumah. Sebab ia sangat mengkhawatirkan kondisi Jian. Kali ini Jian sempat mengobrol dengan ibu dan bibi Ling. Tetapi Ibu Ling benar-benar memperlihatkan bahwa ia tidak menyukai Jian. Jian yang merasakan hal tersebut langsung kembali ke rumahnya dan menangis. Jian, 有什么事儿你就先去忙吧，啊。好。
Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ling memergoki Jian yang sedang bersedih. Hal itu membuat Ling dengan tega memarahi ibunya. Alhasil situasi tersebut semakin membuat ibu Ling membenci Jian. Walaupun sebenarnya Jian memang tidak ada mengadukan hal apapun pada Ling. Hanya saja ibu Ling masih merasa heran mengapa Ling bisa lebih menyayangi orang lain dibandingkan dirinya. Semua itu adalah karena keluarga angkat Ling mampu memberikan kasih sayang padanya. Jawaban tersebut pun membuat ibu Ling terdiam. 你把心思都用在你爸爸身上，甚至用在邻居身上。他们疼我，你为什么不疼我？ Dan Ling bergegas pergi meninggalkan ibunya. Saat itu, Ling terus saja memeluk Jian karena ia tidak ingin Jian bersedih akibat ulah ibunya sendiri. Memahami kekhawatiran Ling membuat Jian terus berusaha menenangkan dirinya. Lalu, Jian dan Ling mengobrol bersama. Kali ini Jian masih tidak bersemangat karena ulah senior yang menyebarkan gosip bahwa Jian memplagiat karyanya. Padahal senior itulah yang meniru sketsa gambar Jian. Ternyata karya tersebut adalah foto Jian bersama Ling dan ZQ semasa mereka SMA. Namun foto itu sudah tidak ada lagi di tangan Jian. Sebenarnya foto tersebut juga diberikan pada kedua kakaknya. Tetapi Ling pun sudah tidak memiliki foto itu. Kemudian mereka pergi menemui ZQ di tokonya. Kali ini Cheng Zi langsung menyambut mereka, walaupun masih dengan sikapnya yang seperti biasa. Lalu Jian dan Ling segera menanyakan foto tersebut pada ZQ. Beruntung mereka masih memiliki harapan, sebab kemungkinan besar ayah ZQ masih menyimpan barang-barang ZQ yang ada di rumahnya. Mendengar obrolan mereka membuat Cheng Zi sedikit ikut campur karena ia ingin memberitahu mereka semua alasan hilangnya semua album foto Ling. Tak disangka ternyata semasa Ling merawat ibunya, ia terus saja berniat ingin pulang. Tetapi ibu Ling tidak pernah mengizinkannya. Sampai ketika Ling tersenyum melihat sebuah album yang berisi foto kenangan bersama keluarga angkatnya, membuat ibu Ling merasa sangat kesal. Akhirnya ia dengan tega menggunting semua foto yang ada di album tersebut. Beruntung pada saat itu Cheng Zi berada di pihak Ling, sebab kepribadian ibu mereka yang begitu tidak baik. Setelah itu, ZQ mendapati Cheng Zi yang sedang termenung. Memahami kepribadian Cheng Zi membuat ZQ memberikan beberapa saran untuknya agar Cheng Zi bisa berubah menjadi gadis yang baik dan manis. Apalagi Cheng Zi yang tidak ingin memiliki sikap seperti ibunya. Beruntung Cheng Zi mulai menerima saran yang ZQ berikan. Kemudian ZQ segera menghubungi ayahnya untuk menanyakan tentang foto yang dibutuhkan Jian. Tetapi ayah ZQ malah mengajak ZQ membuat kesepakatan agar ZQ bisa mendapatkan foto yang ia butuhkan, dan kesepakatan tersebut adalah ZQ harus menjenguk kakeknya di rumah sakit. Jika ZQ melakukan hal itu, maka ayahnya akan memberikan foto yang ZQ inginkan. Akhirnya demi menyelesaikan masalah Jian, ZQ pun menyetujui kesepakatan tersebut. Di malam hari, Jian dibuat kesal dengan komentar para netizen di sosial media tentang dirinya yang dituduh sebagai plagiat. Tak berselang lama, Ran pun menghubungi Jian dan ia merasa tidak terima atas apa yang dilakukan senior Jian. Alhasil, Ran ingin membantu Jian, namun ia membutuhkan foto asli dari karya itu. Ling yang memahami suasana hati Jian langsung mengajaknya untuk menikmati es krim agar Jian kembali bahagia dan bersemangat. Saat itu Jian baru saja pulang membeli beberapa sarapan. Tak disangka Jian mendapatkan kabar baik dari Tang Chen jika Tang Chen akan kembali berakting karena ia mendapatkan kesempatan tersebut. Mengetahui hal itu langsung membuat Jian menyemangati Tang Chen. Kemudian Jian memanggil Cheng Zi untuk sarapan bersama. Namun tiba-tiba saja Cheng Zi mengajak Jian untuk masuk ke kamar. Melihat kamarnya sendiri membuat Jian terlihat bahagia karena selama Cheng Zi tinggal bersamanya, Jian tidak lagi pernah masuk ke kamar itu. Kali ini Cheng Zi mulai bersikap baik pada Jian. Bahkan ia juga memberikan sebuah hadiah untuk Jian karena Cheng Zi akan segera pindah bersama ibunya di gedung sebelah rumah Jian. Tak hanya itu, Cheng Zi pun meminta maaf atas kesalahan di masa lalu yang pernah ia lakukan pada Jian. Beruntung Jian bukanlah sosok yang pendendam dan ia tidak mempermasalahkan hal tersebut sama sekali. Akhirnya hubungan mereka berhasil membaik. Cheng Zi juga mulai bersikap sopan pada Tang Chen.
Di sisi lain, Mingyu sedang berkumpul bersama ayah dan ibunya. Awalnya Mingyu ingin menyatukan kembali orang tuanya, namun ayah Mingyu sudah terlihat enggan untuk terus bersama ibu Mingyu karena ibu Mingyu yang sangat egois. Akhirnya ayah Mingyu memutuskan untuk bercerai dengan istrinya. Keputusan itu benar-benar membuat Mingyu menjadi sangat sedih. Tetapi Mingyu tetap membela ibunya karena ibu Mingyu selalu berjuang demi keluarganya. Walaupun mungkin cara yang ia gunakan tidak selalu benar, sebab ibu Mingyu yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Setelah perdebatan panjang, Mingyu terpaksa menerima perpisahan orang tuanya dan ia berusaha menenangkan serta menyemangati ibunya. Di malam hari, Zikyu dan Jian sedang berada di kedai mie ayah Jian. Kali ini mereka mendapatkan berita yang sangat akurat dari karyawan yang ada di sana. Ternyata ayah Jian dan ibu Zikyu benar-benar berhubungan dekat. Bahkan mereka akan pergi ke toko buku di esok hari. Mengetahui hal itu langsung membuat Jian membujuk Zikyu untuk mengikuti orang tua mereka. Setelah itu, Jian makan malam bersama dengan keluarganya. Kebersamaan tersebut membuat ayah Jian mulai menanyakan kondisi ketiga anaknya. Dan mereka benar-benar menutupi masalah yang sedang mereka alami, agar kedua ayah mereka tidak merasa khawatir. Tetapi ayah Jian malah ikut menutupi kedekatannya dengan ibu Zikyu. Padahal di esok hari, ia akan pergi bersama ibu Zikyu. Mengetahui hal itu membuat Jian berusaha bersikap biasa saja. Namun ia tetap memberikan kode kepada kedua kakaknya. Keesokan harinya, Chengzi berkunjung ke rumah Jian untuk memberikan bingkisan perihal ia dan ibunya yang baru pindah ke rumah baru. Namun pemberian itu diterima oleh Mingyu. Dan tak disangka mereka berdua dibuat terkejut karena melihat Jian yang keluar dari rumah Ling. Hal itu membuat Jian menjadi salah tingkah. Ia juga berusaha menjelaskan situasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebab Jian hanya menemani Ling supaya ia bisa tertidur pulas. Mendengar hal itu langsung membuat Zikyu menarik Jian untuk meminta penjelasan darinya. Di sisi lain, ayah Jian sedang bersiap untuk pergi bersama ibu Zikyu. Kali ini ia benar-benar mempersiapkan penampilannya dengan begitu baik. Lalu ketika ayah Jian lebih dulu sampai di depan gedung toko buku, ia sangat terpukau melihat ibu Zikyu yang datang menghampirinya. Sebab ibu Zikyu begitu cantik. Kemudian mereka langsung melihat-lihat beberapa buku. Tak disangka ayah Jian tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Bahkan ia mulai terlihat menyukai ibu Zikyu. Di saat yang bersamaan ternyata Jian dan Zikyu juga ada di sana untuk mengikuti orang tua mereka. Namun saat Zikyu mengajak Jian untuk pergi dari sana, mereka malah bertemu dengan ayah Jian dan ibu Zikyu. Hal itu pun membuat mereka berkumpul dan makan bersama. Tetapi suasana masih benar-benar terasa canggung. Apalagi ibu Zikyu yang langsung mengakui bahwa ia dan ayah Jian sedang berkencan. Mengetahui hal tersebut membuat Jian merasa sangat bahagia. Namun Zikyu malah gengsi untuk memperlihatkan kebahagiaannya. Lalu ketika Jian pergi lebih dulu untuk kembali ke studio, Zikyu baru meluapkan rasa bahagianya. Setelah itu, Zikyu memberanikan diri untuk menjenguk kakeknya di rumah sakit. Ternyata ayah Zikyu juga ada di sana. Dan ayahnya langsung mengajak Zikyu untuk mengobrol di sebuah restoran. Kali ini Zikyu mulai bisa mengontrol dirinya. Bahkan hubungan Zikyu dan ayahnya mulai sedikit membaik. Walaupun Zikyu merasa jika mereka tidak cocok memiliki hubungan dekat. Sebab kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Lalu saat Zikyu keluar dari restoran itu, ayah Zikyu langsung mengirimkan foto yang Zikyu butuhkan. Bahkan ayahnya juga meminta agar setelah ini mereka tidak saling berhubungan ataupun bertemu kembali. Sebab keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk mereka berdua. Dan tanpa berlama-lama Zikyu langsung mengirimkan foto tersebut pada Ran. Serta meminta Ran untuk membantu menyelesaikan masalah Jian. Setelah beberapa waktu, Ran menemui Jian di studio. Saat itu, Ran memberikan kabar baik jika usahanya untuk membantu Jian berhasil. Dan nama baik Jian pun kembali ia dapatkan. Karena Jian memang membuat karya itu seorang diri, tanpa meniru sketsa orang lain. Mengetahui hal tersebut membuat Jian dan rekan kerjanya merasa sangat bahagia.
Pada scene yang berbeda, Ling dihampiri oleh Sisi. Kali ini, Ling baru mengetahui bahwa ibunya mengundang Sisi untuk makan di rumah ibu Ling karena ibunya yang pindah ke rumah baru. Hal itu pun sempat membuat Ling merasa terkejut. Di malam hari, ibu Ling sibuk mempersiapkan beberapa makanan. Namun Chengzi merasa heran mengapa ibunya tidak mengundang Jian dan memilih untuk mengundang Sisi. Pertanyaan itu pun tidak diperdulikan ibu Ling sama sekali. Bahkan, ibu Ling malah membahas hal yang lain ketika Chengzi mulai mengakui kebaikan Jian di hadapan ibunya. Sementara itu, ketika Mingyu ingin berbelanja di minimarket, ia mendapati Ling dan Sisi yang ingin makan malam di rumah ibu Ling. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Mingyu merasa aneh karena Jian tidak diundang sama sekali. Lalu sesampainya Sisi di rumah ibu Ling, ia langsung disambut dengan baik oleh ibu Ling. Bahkan sikap yang ibu Ling berikan pada Sisi berbeda jauh dengan sikap yang ia berikan pada Jian. Sampai Sisi juga penasaran mengapa ibu Ling tidak mengundang Jian. Keanehan itu pun benar-benar membuat Ling merasa kesal. Ia juga memperingatkan ibunya untuk tidak menjodohkan Ling pada siapapun, sebab Ling sudah bersama Jian. Namun ibu Ling dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak menyukai Jian. Hal tersebut pun membuat Ling sangat marah dan langsung bergegas pergi meninggalkan ibunya. Kemudian saat Sisi sedang bersama ibu Ling, ia mulai memberanikan diri untuk memberitahu ibu Ling bagaimana baiknya hubungan Ling dan Jian sejak mereka kecil. Walaupun Sisi hanya rekan kerja Ling, namun ia bisa mengetahui semua itu dari postingan Jian. Ternyata Jian menceritakan perjalanan hubungannya bersama kedua kakaknya. Hal tersebut membuat Sisi mengirimkan link postingan itu pada ibu Ling. Tetapi ibu Ling masih belum memiliki keberanian untuk membaca postingan tersebut. Di sisi lain, Ling sedang makan bersama ayahnya. Kali ini ayah Ling benar-benar sangat peduli pada Ling. Kepedulian serta kasih sayang ayah Ling membuat Ling sangat berterima kasih. Tetapi Ling masih saja memikirkan adiknya yang sudah meninggal, sebab ia merasa bersalah atas kematian adik perempuannya itu. Pada scene yang berbeda, hujan turun dengan begitu deras ketika Zikyu yang ingin pulang ke rumah. Tak disangka ibu Zikyu sudah ada di sana menunggu Zikyu menggunakan sebuah payung. Hal itu pun membuat mereka pulang bersama. Bahkan hubungan Zikyu dan ibunya sudah benar-benar membaik. Sementara itu, akhirnya ibu Ling memberanikan diri untuk membaca postingan yang dibuat oleh Jian. Hal tersebut benar-benar membuat ibu Ling menangis dan mengingat kenangan buruknya di masa lalu. Bagaimana ia menyiksa Ling dan dengan tega meninggalkan Ling pergi. Bahkan sampai Ling beranjak dewasa dan membantu merawatnya, ibu Ling masih saja tidak bersikap baik. Kesadaran itu membuat ibu Ling segera menghubungi Ling. Namun ayah Ling lah yang menjawab panggilan tersebut. Kali ini ayah Ling benar-benar memohon agar ibu Ling bersikap baik pada Ling karena kondisi mental Ling sangat memprihatinkan. Keesokan harinya, Zikyu terlihat begitu bahagia sebab hubungan Zikyu dengan ibunya sudah membaik. Sementara Jian masih berusaha menenangkan Ling yang sedang menghadapi masalah. Tak berselang lama, Chengzi juga ada di sana. Tetapi ia malah menangis dengan histeris sampai membuat Jian terkejut. Ternyata ibu Ling menghilang dan hanya meninggalkan sebuah surat. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling bergegas mencari ibunya. Saat itu Ling benar-benar terlihat takut jika ia sampai kehilangan ibunya. Ling juga terus berusaha mencari ke semua tempat. Ternyata ibu Ling menyesal dengan keegoisannya selama ini. Sampai ia memilih untuk pergi agar tidak menjadi beban untuk kedua anaknya. Walaupun ia sangat menyayangi mereka berdua. Dan alasan ibu Ling tidak menyukai Jian hanya karena ia tidak ingin mengingat kembali kenangan buruk di masa lalu, di mana ia yang masih bersikap sangat jahat pada Ling. Oleh karena itu, ibu Ling memilih untuk benar-benar pergi. Hal tersebut membuat perasaan Ling menjadi begitu terpukul. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ling berhasil menemukan ibunya. Dan kali ini ibu Ling sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena ibu Ling yang tenggelam di laut. Momen tersebut pun dimanfaatkan oleh Ling untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya, sebab mereka bisa memulai kembali lembaran baru dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari untuk ibu Ling dan Chengzi kembali ke Singapura. Ayah Ling juga membantu mengantarkan mereka berangkat ke bandara.
Tak disangka setelah melewati berbagai macam badai, Ibu Ling berhasil memperbaiki sikapnya. Bahkan hubungannya dengan Jian pun mulai membaik. Dan Ibu Ling mempercayai Jian untuk menjaga Ling. Tak hanya Ibu Ling, Cheng Zi juga mulai menurunkan rasa gengsinya. Setelah itu Jian dan Ling mulai bersiap-siap karena hari itu adalah hari yang sangat spesial. Tetapi ketika Jian dan Ling ingin berciuman, ayah Jian malah menggagalkan keromantisan tersebut. Namun kali ini ayah Jian terlihat sangat tampan. Jian juga tidak berhenti memuji ayahnya. Ternyata hari itu adalah hari pernikahan ayah Jian dan ibu Zikyu. Sementara itu Zikyu dan ibunya sudah dalam perjalanan. Awalnya hubungan mereka berdua masih terasa sangat canggung. Tetapi lama-kelamaan Zikyu mulai memberanikan diri untuk mencairkan suasana. Karena ia merasa bahagia bisa mengantarkan ibunya menikah. Zikyu juga menjamin bahwa ayah Jian pasti akan membahagiakan ibunya. Kemudian sesampainya mereka semua di kantor dinas kependudukan, ibu Zikyu dan ayah Jian langsung melakukan sesi pemotretan. Sebab mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Jian, Ling dan Zikyu ikut bahagia atas hal bahagia itu. Bahkan Jian tidak lagi segan memanggil ibu Zikyu dengan panggilan ibu. Tak berselang lama ayah Ling juga ada di sana. Dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung berfoto bersama dengan penuh kebahagiaan. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Go Ahead full episode 1-40. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Keluarga adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Karena keluarga merupakan rumah ternyaman tempat seseorang pulang. Bahkan orang lain pun bisa menjadi pengganti rumah tersebut. Jika rumah kita sendiri tidak bisa memberikan kenyamanan dan kasih sayang, maka dari itu bersikap baiklah atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena kaca yang pecah tidak akan bisa kembali utuh, walaupun sudah direkatkan dengan segala cara. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.